Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Pagi hari ini, pagi. Iya, pagi lah. Pagi hari ini pagi. Kita kedatangan tamu delegasi murni. Kalau kata Rahman delegasi murni. Delegasi murni. Delegasi murni. Karena ada beberapa tamu yang siapanya delegasi gitu. Oh iya, temannya delegasi. Temannya delegasi. Siapa? Ini delegasi murni. Ini delegasi murni. Iya. Ya. Tinggal di Bekasi. Nah, iya. Pengalaman 4 tahun di industri. Gue lagi bacain. Mana sih? Oh, di CV. Di industri. Itu. Oh iya, benar. Iya. Iya. Di industri. Iya. Oke, ini dia Rachel Immanuela Gracia Lengke. Halo Cing, halo Bang. Halo. Rachel, ini bacanya kalau gini Rachel apa Rachel sih kalau orang yang sebenarnya? Sebenarnya kalau orang tuh kalau ada C-nya itu bacanya Rachel. Kan ada juga ejaan yang pakai Ibrani ya, Rachel gitu. Nah, kalau yang adaptasi dari luar negeri itu pakai C, bilangnya Rachel. Rachel. Kalau Iya. dipanggil Rachel tulisannya? Rachel, R-A-H-E-L. Oh, nggak pakai C. Iya. Oh, jarang tapi kayaknya nggak pakai C deh. Jarang banget. Jadi harusnya semuanya panggilnya Rachel. Iya, Iya. berarti orang yang gini harusnya Rachel bacanya. Rachel. Iya, betul. Rachel. Kenapa kita suka Rachel Mariam. Nah, itu. Rahel, orang sebutnya Rahel Mariam. Rachel Iya. Mariam? Itu kalau V-nya Rahel V-nya ya? Rahel orang Rachel juga. Raven. Raven. Si biru. Si Biru. Sabiru. Oh, Sabiru. Anaknya. Sama Cepa. Hah? Safa. Syafa. Kok Syafa? Syafa. Cafa. Iya, Sekolahnya iya. di sini nih, di Simatupang, sampai tahu gua. Sampai tahu tuh. Ada dekat Pondok Indah. Oh, ini BM. Bukan. Bakti Tapi Mulia. kita Pondok Pinangnya arah kita membalik Bang ke sini, bukan arah yang ke sana. Ada di kiri tuh yang abu-abu gedungnya kayak kantor. Jakarta apa school gitu. Ada deh. Kok gua juga tahu Jis. lagi situ. Bukan. Jis di Cipete. Jos. Sorry, ntar kita pikirin dulu sampai dapet ya. Iya, iya. Aman-aman. Jos. Sampai dapet. Laundry. Wah, Ya, Jos Laundry. Jos. Ada di depan Jos Laundry. Iya. Tutup Udah terus tapi. Udah tutup. Udah ganti Indomaret. Serius? Iya. Udah ganti Mau Indomaret. disetor katanya. Hah? Kata mau Kan Indomaret udah ada sebelahnya. Udah itu udah panjang pelangnya sampai ke ini sekarang. Pantes. Indomaret mau digedein. Pantes. Udah Gua nggak berapa ada kali lagi mau Just nyuci jas Laundry. kok nggak buka-buka ini. Iya. Ya, itu info ya, sekedar info. Ya, sekedar Siap. info. Siap. Di depan Jos Laundry itu. Info bagus, kebetulan deket dari rumah saya. Iya. Jauh Jatiwaringin. Dia mah bilang deket ya Jatiwaringin ya. Iya. Sebenarnya sih di sini rumah gitu. Di mana? Jatiwaringin. Ya jauh dong, Rachel. Iya. Jauh. Dekat babi pondok. Deket Ganis ya, deket ini apa? Babi pondok. Bang. Ki apa? Tempat prakteknya. Kikusumo. Kikusumo. Tahu nggak tempat praktek Kikusumo? Kebetulan saya beragama. Iya kan jadi pengetahuan aja boleh. Aduh. Iya. Soalnya dekat rumah Ganis. Oh. Ganis tuh rumahnya di Jati Asih ya? Iya. Iya. Dekat Mi Pondok, benar. Aduh. Iya. Rachel, lo ini apa nih sekarang? Sedang berkecimpung di dunia apa? Jadi sebenarnya ini menarik juga ya Cing ya, karena CV-nya itu sarjana pendidikan kan, bahasa Jepang. Oh, lo bahasa Jepang? Iya, Di UNJ? di UNJ ya. Sastra, berarti bukan sastra ini. Pendidikan. Oh, pendidikannya Oh, pendidikan. ya. Oh iya. Oke. Jadi kalau sastra itu dia belajar soal kesusastraan, budaya, agama, sosiokultural. Kalau di pendidikan bahasa Jepang UNJ itu kita belajar 2 mata kuliah pendidikannya, pedagogi, andragogi gitu-gitu. Sementara kalau di Jepangnya kita belajar bahasanya aja. Jadi Percakapannya. Jadi kalau mereka tuh belajar fonetik, kalau lidahnya ke atas bacanya gimana, ke bawah bacanya gimana gitu kan. Kalau kita belajar kebahasaannya aja. Jadi grammar,
listening, speaking, writing gitu. Jadi Katakana. yang kita Hiragana. pelajarin supaya nanti bisa kita ajarin ke anak-anak yang akan jadi murid kita Iya, gitu, iya. SMP, SMA biasanya. Pedagogi itu apa sih? Pedagogi. Mengajar, teknik mengajar apa? Iya, mata kuliah untuk mengajar. Jadi teknik mengajar tuh seperti apa, Oh. pendekatan ke anak-anak tuh seperti apa gitu. Andragogi? Budi pekerti perilaku. Oh, ada andragogi. Oh, lu ngasal tadi. Enggak, kan dengar. Oh, Andragogi ada Keren guru. nih, Cing. Andragogi. Kalau Andra and the Blackboard. kalau mau Andra- manggung Andra grogi. Iya. Waktu masih baru. Iya, waktu masih baru tuh awal-awal Dewa. Ya awal-awal Dewa ya. Iya. Terus jadi guru dong. Nah, itu dia, Cing. Nggak pernah jadi guru. Lalu masuk ke situ ngapain? Iya. Awal-awalnya. Jadi waktu itu kan inilah pentingnya guru BK nih di sekolah. Ah, Jadi waktu Oh, itu, Cing, konseling. saya itu taunya cuma ilkom. ilmu komunikasi. Karena saya suka ngomong, jadi banyak orang yang mikir, oh ini anak cocok nih ilkom. Oke. Akhirnya SBMPTN, ilkom, UI sama UPN VJ. Yang ketiga nih apa? UPNVJ apaan? Veteran Veteran, Jakarta, Pondok yang di Labu. Pondok Labu. Emang negeri? Negeri, dulu swasta, sekarang udah negeri. Iya dong. Iya, Dulu swasta. dulu sempat swasta. Oh iya. Oh iya, oh negeri. Sekarang udah Dulunya- negeri, Cing. 1930-an itu, Bang. Enggak, waktu gua masih UPN tuh masih ini. Lama banget UPN. Kan Universitas Pembangunan Nasional Nasional. Veteran Jakarta. Iya, betul. Oh, oke. UPN Veteran. Iya, UPN Veteran. Oke, lu pilih Ilkom. Pilihan ketiga, Pilihan ketiga nih, apa nih yang selama ini saya lakuin di SMA gitu kan. Nah ternyata pas SMA itu saya keinget, saya tuh co-foundernya Japan Club. Bareng sama temen-temen. apa isinya Japan Club? Orang-orang marahin lantai. Begini-gini. Wibu. Wibu. Oh, jadi wibu itu. Jadi wibu. Klub anak-anak SMA berisi wibu, tapi kan mereka nggak, seenggaknya kan nggak narkoba, nggak Iya. bahayain Oh, tapi berarti siapa-siapa. bukan yang bahasa. Gak narkoba gak bahayain Iya. siapa-siapa. Marah-marahin lantai. Sekarang soalnya gitu bang, Iya, di kolom iya. komen. Iya. Yang penting nggak narkoba, yang penting nggak Iya, apa, yang tapi penting nggak marah-marahin selingkuh, lantai. ya kan? Iya. Yang penting gak selingkuh. Ada lihat gak di Twitter? Apa? Enggak tahu. Cowokmu gak selingkuh, gak narkoba, gak ngerokok, gak ini, tapi kayak gini terus. Tapi yang marah-marahin joget-joget, lantai. Yang rame-rame di mall itu loh. Oh. Gitu-gitu. Oh, itu Japan Clubnya itu isinya. Iya, itu pound fitnya cowok tuh kayak Iya, gini-gini. ada yang Pound komen, fitnya ini cowok. pound fit ya? Konflik apaan? Pound fit yang pakai stick, Gini, kayak stick stick warna drum itu loh. itu, Hah? stick Hijau. warna hijau. Yang ini yang Ibu-ibu sering tuh Pakai stick. pakai stick. Tapi nggak boleh palsu sticknya, harus stick yang Iya. apaan? Loh, Harus bener? ori, betul. Harus ori, harus bener. ori. Tahu nggak? Tapi tahu nggak olahraganya? Enggak. Yang ibu-ibu sering pakai hijau. Siapa tuh handphone bunyi? Waduh. Nah, handphone. Waduh. Ya, angkat dulu siapa tahu penting. Enggak. Alarm itu, alarm. Enggak. Alarm. Nggak penting. Ya. Dimatiin aja nggak apa-apa. Penting aja. ya. Nah, ini masa nggak tahu, ini Bang? pound fit. Oh iya, gua nggak tahu. Ada pound fit ini yang pakai Maksudnya stick hijau. kenapa harus asli? Jadi, pound fit itu tuh merek, Bang. Oke. Bukan jenis olahraga pound Oke. fit. Pound fit itu merek. Yang mana pelatih-pelatihnya di Indonesia harus punya lisensi untuk ngajar pound fit. Oke. Nah, katanya kalau kelas pound fit yang benar itu tuh dipinjemin ya sticknya ya, kalau Iya, nggak salah ya. dipinjemin sticknya. Jadi lu ikut kelas pound fit yang benar, lalu dipinjemin sticknya. Nah, karena pound fit udah merajalela, banyak yang pound fit bohong gitu. Kan- Akhirnya sticknya jadinya nggak stick palsu gitu. Bukan asli. Gue juga nggak ngerti apa bedanya ya, karena nggak pernah nyoba. Cuma ada stick yang asli memang. Itu buat dipukulin ke bawah. Iya, Iya. ya kan kayak mukul-mukul Iya, gini. betul. Kayak Tak-tak gini, gitu. kayak gini Iya. ke bawah. Iya. Instrukturnya tuh Gilang Ramadan, Bonti. Oh, itu sih drummer. Oh iya. Nggak, emang gitu Bang, ada pound fit. Oke. Itu harus asli pound fit. Nah, waktu lo SMA lo bikin Japan Club itu, isi-isinya apa? Apa namanya? Asal muasal lo kita bikin klub yuk, gara-gara apa? Jadi waktu itu kebetulan, Cing, teman saya tuh emang udah suka bahasa Jepang. Dia punya kenalan dosen, punya murid bahasa Jepang semester 5 tuh di Unsada. Terus dibilang, Sensei, mau nggak ngajar di sekolah saya, belum ada klub bahasa Jepang. Nah, karena saya tuh co-founder, Cing, diajakin buat di administrasinya, kayak ngajakin orang-orangnya, Ah. ngumpulin orang-orang barunya. Nah, dia tuh yang di bagian ngajak-ngajakin guru-gurunya, ngegaji gurunya pakai uang iuran gitu. Sebenarnya belajar bahasa Jepang mah belajar, cuman ternyata setelah saya masukin Jepang UNJ ke pilihan ketiga,
apa yang saya pelajarin di SMA tuh 1/8 dari apa yang di kampus. Jauh masih. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Enggak, maksud gue kegiatan di Japan Club itu ngapain aja? Belajar bahasa Jepang sama pergi ke event Jepang bareng-bareng. Udah 2 itu aja. Di Blok M gitu Di ya? Blok M, ya Enichishai. Blok M sering tuh. Iya. Event Event Jepang. Jepang apa sih? Hah? Event Jepang. Masa event negara? Loh, iya. Event bener. musik, event tari, event Jepang. Event Jepangan kalau Iya, kata orang. di Jepangan. Itu ngapain isinya? Iya tadi. Coba yang lebih Oke. lebih mengerti. Jadi biasanya kalau event di Jepangan tuh ada beberapa cing, ada yang hobi pop culture, itu nanti datangin idol group yang kayak Shoujo Complex, JKT48 sama yang ada yang di FX gitu-gitu. Ada juga event yang kebudayaan. Biasanya tuh kayak Jak Japan Matsuri. Matsuri. Nah, benar. Jak Japan Matsuri itu memang kerjasama bilateral Indonesia sama Jepang. Nah, itu biasanya dia lebih budaya, ada ngangkat-ngangkat kuil, ada tarian Jepang. Nah, Angkat kuil, lo ada aja. Coba kuil cari. diangkat. enggak, Cing, serius. Masa ngangkat-ngangkat Enichishai kuil? juga bilateral, Cing. Japan Matsuri Jakarta gitu coba. Jak- Iya, tapi Japan ngangkat-ngangkat Matsuri. kuil kan gedung. Apa namanya? Jak. Kecil, Jak Japan Nah, Matsuri. Jak Japan Matsuri. Jak Japan. Depannya ada jaknya, Ada jaknya. Jakarta. Tuh ada Japan Matsuri London, Japan Matsuri mana tuh, Tuh Bang? ada, Cing. Oh, kalau Matsuri itu resmi, gue baru tahu tuh. Iya. Emang kerja sama ya? Iya, Jak Japan Matsuri sama Enichishai itu emang hubungan bilateral. Sama. Nah, itu angkat kuil. Nah, itu. Angkat kuil, kuilnya nggak gede. Dari Blok M ke Jatiwari. Kok ngangkat kuil ininya? Oh, nyebutnya tuh Nah. ngangkat kuil. Iya, ada sebutan Kayak lagi, sisingaan cuman ya lupa. sebenarnya ya. Iya, betul. Japan Matsuri berarti kerja sama Jepangnya tuh apa di sini? Japan Foundation? Atau- Japan Foundation bisa, atau Japan duta Embassy juga besarnya? bisa, Oh, iya. Tergantung embassy-nya. eventnya apa. Oh. Kalau Jak Japan ini kalau nggak salah sama Embassy. Ini tahunan berarti ya? Tahunan. Tahunan. Sempat jadi pengurus juga nggak? Atau cuma emang datang aja? Tapi anak-anak UNJ Jepang selalu jadi sih. Oh, jadi pengurus acara Selalu ini? jadi pengurus. Lo enggak? Enggak. Lah, pas udah kuliah malah Oh, enggak. iya. Malah nggak sewibu itu pas kuliah karena capek. Capek kuliah. Capek kuliah, udah nggak suka lagi jadinya. Sebentar, wibu itu apa? Jadi gini, Cing. Ini sebenarnya bantu meluruskan juga ya. Ini ada Iya. sejarahnya wibu itu. Ada sejarah. Ada sejarahnya, serius. Kalau kita kan dulu menggunakan wibu itu cuma untuk orang yang suka sama Jepang. Iya. Sebenarnya sejarah kata wibu ini ada dari pop kultur internet. Awalnya kan otaku. Otaku apa? Iya benar, otaku. Lo jangan gitu. Sering denger gua otaku, Iya. kayak suka baca komiknya. Bentar dong. Gua kalau Suka ada yang baca- ini gua tanya dulu otaku Pelan-pelan. apa? Otaku apa? Kalau sepengetahuan gue suka baca komik Jepang, baca anime, itu otaku, ya Nah, nggak? itu benar Kalau Bang otak Gilang. lu otaku. Kalau- Orang yang apa? Otoku? Otaku apa? Oh tua dia. Kopi toku ntar. Tuku. Otaku tuh adalah orang yang suka baca. Suka dengan kultur Jepang. Oke. Tapi di Jepangnya sendiri pun yang suka sama kulturnya disebutnya otaku juga. Oke. Orang lokal pun disebutnya otaku. Otaku. Ini kultur aja. Kultur. Jadi Tapi mau komik, mau kartun. komik, idol group, anime semuanya bilangnya otaku. Rata tuh, otaku. Yang suka pop culture Iya, bilangnya oke, kalau pop di culture sana. Jepang. Nah, tapi sampai keluar disebutlah otaku juga. Sampai tiba-tiba ada sejarah kata wibu. Jadi wibu tuh sebenarnya ejaannya bukan W-I-B-U kayak di Indo. Tapi Dia W-E-E-A-B-O-O, Weeaboo. Wibu. BOO. B-O-O, Weeaboo, jadi kayak bu gitu. Oh. Nah, itu alasannya bisa disebutkan karena di 4chan waktu itu pernah Tahu, ada forum. Bentar, Forchan apa? forum kayak Kaskus, Cing. Kayak Oke. 9gag. Untuk iya. Lebih kayak 9gag apa Kaskus ya? Kaskus ya? Lebih ke Kaskus. Lebih ke Kaskus. 4chan Oke, Reddit itu 4chan. lebih ke 4 Kaskus. chan, tulisannya 4 chan. Oke. 4chan. Iya. Nah, 4chan ini waktu itu kejadiannya orang-orang yang gampang digebukin, yang gampang dibully, itu dibikinin komik namanya Weeaboo. Orang-orang yang iya aja di kantor, orang-orang yang ngejilat bos. Ada komik 4 panel judulnya Weeaboo. Akhirnya di panel keempat si Weeaboo ini digebukin pantatnya sama orang sekantor. Gara-gara culun apa aja Iya. diiyain gitu kan. Iya. Sampai akhirnya di 4chan kata-kata Weeaboo tuh digunakan buat orang-orang yang culun. Dan diadaptasi ke penggemar Jepang. Berarti penggemar Jepang culun. Culun. Nah, Itu orang 4chan tuh nganggapnya kayak gitu dulu. Forchan ini apa? Forum Yang tadi, kayak forum. Kaskus. Oh, oke, enggak maksud gua siapa yang bikin? Oh, kalau yang bikin siapa nggak di Dia luar internasional? kepala. Internasional. internasional. Iya, Oh. iya. Forum internasional. Forum internasional. Kayak forum obrolan, forum biasa Iya, kayak iya. di Kaskus gitu. Oke, dan Oh. tadinya semua yang orang yang dibully dibilang Weeaboo. Iya. Coba cari sekali W-A-B. W E E. Double I, double O. Ya, Weeaboo, tengahnya ada A.
Weeaboo. Nah itu ejaan aslinya wibu. Kan? Terutama orang yang dari dunia barat. Jadi kalau dia bukan orang lokal disebutnya wibu. Oh, terutama orang dunia barat yang suka Jepang. Iya, karena dianggapnya lo apaan sih orang kulit Suka putih beginian suka gitu. beginian Udah- terus udah gede mata juga ya. disipit-sipitin pakai katana. Nah, itu dianggapnya aneh sama orang Jepangnya langsung. Wah, sama orang Jepangnya langsung dianggap aneh. Tapi warlock bukan orang-orang yang kedutaan atau apa. Oh iya, mah orang menyambut, warlocknya, iya. iya. Warlocknya Iya, iya. apa sih ini orang aneh-aneh banget kulit putih disipit-sipitin matanya Iya. gitu. Terus Makanya- pakai sabuk Kamen Rider. Kamen Rider yang Berubah-berubah. diginiin ces Iya. gitu. Jadi Keren tapi itu mahal loh bang. Memang, gue tahu Memang. itu mahal, tapi lucu memang liatnya. Ces, gitu kan. masukin Makanya gue seneng kartu. banget kalau waktu dulu gue masih sering ke lo ibu lo ya. nggak nyampe, gue cuma mainan doang. Oh. Gue kalau ke pameran mainan gitu ya sama teman-teman gue kan banyak yang cosplay kan. Tapi kan mukanya Jawa ya. Jadi saya suka lucu lihatnya kayak ini Naruto nih kuning rambutnya tapi mukanya mas-mas gitu. Lucu aja pakai kamera tuh tapi mereka tuh excited Serius, gitu dengan iya. ini. Bener Iya. Bang. Bener, gue pernah nge-MC acara cosplay. Nah, Nah, gue nggak ngerti nih. Maksudnya kayaknya pada nggak pantas dah. dalam hati kita gitu lihatnya kan. Iya. Tapi pada seneng aja Iya, gitu. dan kalau lu tanyain tuh mereka excited banget nyeritainnya kayak ini tuh apa sih? Ini apa sih gitu. Oh, itu ini gitu. Dan di acara-acara gitu kalau lu ke musola unik, Bang. Karena yang sholat Naruto. Ah, Oke. Itu lantai 5 Blok M Bawa tuh. pedang, bawa pedang sholatnya. cosplay pada sholat lucu Bang jadinya. Kan Cosplay peralatannya sholat. ditaruh dulu kan? Iya. Senjata-senjata ditaruh dulu. cosplay sholat Itu. ya. Cosplay Itu. sholat. Jadi wibu nih untuk seluruh dunia, bukan Iya. bukan penggemar Jepang di Indonesia doang. Betul. Wibu ini Oh. aslinya untuk seluruh dunia terutama orang yang bukan Jepang. Masih nggak dipakai di Masih. dunia lain? Masih sampai sekarang Tapi orang cuma di kita doang diubah jadi wibu. WIBU, iya. Ya di kita doang di itu. kita doang. Oh. Banyak juga di di negara lain banyak juga wibu. Banyak. banyak, Bang. Banyak banget, Cing. Banyak bule itu banyak. Bule itu. tuh suka banget sama dunia anime gitu. Nah, itu tuh. Tetap nggak pantas juga sih. Iya, emang Tetep udah ya. nggak ada yang pantas. Jepang Kecuali doang orang apa? Jepang ya, kecuali orang Jepang. Tuh, Nah, ini Oh. Sailor Moon. Sailor Moon. Lu ini nggak tahu sejak kapannya tahu nggak wibu jadi WIBU dan jadi Kalau nggak salah sejak 2006, tapi mulai masuk ke Indonya tuh agak lama karena sampai 2012 gue di forum anime di Indonesia di 2012 di Twitter itu masih pakai otaku. Wibu tuh mulai masuk di Indonesia 2014-2015. Begitu agak ada mundur dikit. JKT yang ngetop. JKT kan 2012 Cing, itu masih otaku orang bilangnya dan mereka tuh biasanya bilangnya wota. Wota. Nah. Iya, waktu itu kan yang Wota apa lagi? Itu kan waktu itu udah sama si Mas yang teksnya dari Teks HI kan. HI. Iya. Dari HI kan Itu dia kebetulan wota. mutual Twitter gue juga. Oh gitu. Nah kalau wota apa? Teks Penggemar dari apa? apaan? Teks dari HI yang kesini. Oh iya, itu kenapa wota? Kan dia wota. Dia kan wota, Oh, waktu dia itu kan kita wota. buka Iya. yang buka Siska gitu-gitu Iya, kan. dia cerita. Oh iya. Wota tuh apa? Singkatan. Nah, kalau itu sebenarnya sejarah wotanya gue kurang tahu. Tapi kalau wota itu biasanya Cing untuk orang-orang yang suka pop music dari Jepang, terutama idol. Idol group ya. Idol group kan kalau idol group kan nggak cuma JKT. Kalau Iya, di Indo iya. tuh sebenarnya banyak namanya Chika Idol. Nah, Chika itu kalau di Jepang tuh kanjinya underground, bawah tanah. Makanya waktu itu pernah ada satu girl group, dia nggak mau disebut Chika Idol. Karena Chika Idol itu katanya identik dengan manggung di PGC lantai lower ground gitu-gitu. Nah, itu mereka nggak suka disebut kayak gitu. Kalau nggak salah itu ada lah waktu itu nama idolnya nggak usah kita sebutin. Oh Namanya tapi itu di ternyata Twitter. banyak selain JKT48 idol-idol Jepang kayak gini banyak. Upgirl, Shoujo Complex di sini orang lokal punya. Tapi manajemen resmi dari lokal. sana? Bukan resmi dari sana Bang Gilang. Dia bikin sendiri? Emang manajemennya Indo. Tapi kalau mereka mau punya pengarah produksi pimpro atau koreografer orang Jepang nggak apa-apa banget. Kalau Iya. JKT kan cabang kan dari Cabang, sana. sister group mereka Kalau ini bilangnya. enggak. Kalau ini enggak. Emang murni di sini aja. Iya. Dan banyak ada. Banyak. Temen saya yang anak Shoujo Complex dulu namanya Anin, dia di TikTok juga Sojo aktif. komplek apaan? Shoujo Complex idol group juga, Cing. Oh, ada. Oh, Dia idol temenan group. sama Hiroaki Kato, sering dibantu aransemennya sama Hiroaki Kato. Dia siapa Hiroaki Kato? Itu TikToker sih sekarang. Dulu dia di Orang Jepang? Enggak, orang Orang Indo, sini? orang Indo. Lo kok namanya Hiroaki Kato? Enggak, Yuki Kato bukan. Yuki Kato campur. campur sih kakeknya orang Jepang. Enggak, jadi gini Cing. Saya punya temen namanya Anindita. Ah. Oke. Anindita itu dulu di Shoujo Complex, tapi dia punya relasi sama Hiroaki Kato Sang. Jadi sebenarnya kalau idol group Indonesia punya relasi dengan orang Jepang itu bagus, memperkuat aransemen dan musik mereka. Tapi kalau yang dari Jepang sana manajemennya
Ya paling JKT gitu-gitu. Oh. Dan banyak Pak, konsernya ada? Biasanya ada. Mereka tuh sistemnya sama kayak JKT juga, bisa handshake bayar, bisa foto bayar juga. Ada penggemarnya juga berarti? Ada. Tahu-tahunya dari coba mana? lihat mana? Coba Up Girl, Shoujo Complex gitu-gitu banyak kok. Sojo kompleks. Shoujo Complex. Tulisannya gimana? Shoujo biasa, SHOJO. SHOJO. Shoujo, bukan. Kompleks. Nah, itu ada Itu tuh ada tuh. grup musik. Nah, ini ada Cing, kayak gitu juga. Oh, label rekaman Yoshimoto. Ini Nah, orang Indonesia? Indonesia itu yang pirang tuh dulu, dia di Shoujo Complex, teman saya juga namanya Anin. Oh. Nah, Anin ini memang di sana untuk nambah warna lah ibaratnya, karena kan dia albinism. Dia masih aktif nih? Udah enggak, dari dia masuk Enggak, grupnya? kampus. Aktif, grupnya masih aktif. Oh, berarti regenerasi juga? Regen Kayak juga. JKT? Biasanya Ada kalau gen-gennya idol tuh- juga? Gen biasanya 1, gen idol 2 pasti gitu? regen, iya. Oh, Karena idol tuh- sistemnya idol itu untuk melahirkan bintang di luar dari grupnya mereka. Jadi one day mereka umur 25-26, jahat-jahatnya udah nggak sell out lagi, udah nggak menjual, mereka bisa jadi senior, bisa jadi senpai buat adik-adiknya, jadi solo karir, main film gitu. Memang kalau di sana tuh emang untuk mendidik mereka jadi entertainer. Berarti emang idol group tuh regenerasi terus ya? Tidak selamanya mereka ada di situ, harapannya. Iya. Tadi apalagi selain Shoujo Komplek? Up Girls. Up Girls. Up Girl. Up Girls. Tulisannya gimana? Atas? Iya, UPGIRA, Up Girls. Tuh ada kan rasa ini chord. Chord. Udah Oh, ada judul- tuh chordnya. Iya, Idol group, Boleh. dimarahin lu sama Wota. Nah, itu ada tuh. Mereka Up bukan Girls. girl band, idol group. Tuh ada. JKT itu bukan girl band, idol group. Idol group. Dari Garut. Dodol. Ya, dodol. Dodol, Bang. Idol group mereka. Bedanya apa idol group sama girl band? Gue nggak tahu. Nah, ini sedikit dijelasin. Kalau girl band Indonesia kan ada First F1RST. Itu yang paling baru tuh setelah Cherry Bell dan teman-temannya. Tahu, Kalau First iya. itu satu manajemen sama CJR dulu di Patrick Effendi kan. Ya. Nah, itu bedanya mereka nggak ada pendidikan kayak gini. Biasanya mereka tuh memang fokus ke apa yang mereka tampilkan di panggung. Oke. Koreografi, aransemen, nyanyi, belajar ngedance, belajar modeling. Kalau di JKT itu biasanya ada pendidikan perilaku juga, makanya ada golden rules. Mereka nggak boleh pacaran, nggak Iya, boleh nggak apa. boleh foto sama Iya. Wota Nggak di luar. boleh jawab mention Twitter. Iya, Iya. nggak boleh jawab mention Iya. Twitter, nggak se-engaging itulah. Jadi terkadang bedanya idol group itu melahirkan bintang. Kalau girl band kasar katanya fokus sama apa yang ada di penampilan panggung aja, nggak ada pendidikan di belakangnya. Iya. Itu bedanya. Oh. Tapi kan kalau yang JKT katanya banyak yang nggak bisa nyanyi. Nah itu. Kalau ini pada bisa girl band, idol, Sama idol group itu. Karena mereka kan produk utamanya album, harus bisa nyanyi dong. Produk utama mereka album. Kalau JKT kan dulu tahun 2012-2013 album bisa dijual banyak-banyakan buat voting Sosenkyo. Ibaratnya nih, sos apa? ibaratnya Cing Abdel suka sama Cindy Yuvia. Nah, untuk ngevote satu buat si Yupi, Cing Abdel harus beli album. Nama eventnya Sosenkyo. Jadi itu nanti akan memilih siapa yang akan jadi center di lagu berikutnya. Jadi dia akan ngedance di tengah, terus lagu dia lebih banyak, lirik yang dia Iya. dapat. Itu namanya Sosenkyo. Nah, itu kan produk JKT banyak tuh, salaman dijual, Iya. foto dijual. Nah, Iya. kalau girl band, kenapa sih mereka harus bisa nyanyi dan bisa ngedance? Karena itu produk utama mereka, by produknya. Kalau JKT kan banyak, gitu. Bener. Itu sih logika kasarnya. Dan nggak sebanyak-banyak ini juga kalau yang si Up, Girls, Kalau Shoujo, ya itu tergantung manajemen sih, Cing. Kalau Oh, banyak-banyakan. personilnya. personilnya. Kan konsep idol group kayak gitu tuh memang Jepang yang mulai atau Iya. Jepang yang emang mulai kayak gitu ya? Mereka yang mulai. Secara kapitalistik juga mereka yang mulai sistemnya. Iya, jadi secara IP ya ini akan ada terus nih walaupun orang-orang yang Orangnya makin tua, ganti-ganti, iya kan iya. karena ganti-ganti IP-nya ada terus. Iya. IP JKT atau Kayak slang mau gitu tuh. Bim ngomong. mau regenerasi. Iya, Ih, gokil. kan Siapa? ya siapapun. Yang bisa gantiin? Siapapun katanya. Heeh. Pokoknya slang tuh kan makanya ditulis slang nggak ada matinya. Oh. Jadi slang itu ya nanti siapa aja ngisi tetap namanya slang. Slang. Gue denger di mana ya si Bim yang ngomong. Oh. Entah di anaknya kayak siapa kayak nggak ada kayak bikin slang junior kayak Kus Plus junior gitu nggak gitu udah slang aja. Walaupun nanti ganti-ganti Oh hihi kita bikin gitu. junior. Oke, tadi tuh sampai mana tuh akhirnya tuh ngomongnya? Dari Japan Club loh ini Oh kita iya, dari Japan Club. bermula dari Japan Club SMA loh, Bermula sampai dari jauh Japan nih. Club.
Iya, Sampai iya, jauh. iya. Akhirnya berarti dari 3 pilihan yang keterima ini, UNJ. Iya, yang keterima UNJ. Kalau bisa IPS semua milihnya? Karena kan emang IPS, Cing. Emang 3? Emang 3, SBMPTN tuh dulu 3. Dulu gua Eptanas. 2. Oh, Jauh, sekarang kita kan jauh banget. Apalagi lu, apalagi lu. 2017 Gua aja jauh sama dia. 3 milihnya. Beda 3. Gua beda 10 tahun berarti. Gua aja Lu? 2, 2007. Tapi bisa 3 kan kalau Dua. ikut IPC. Gua kan IPS aja milihnya. Iya, Ya kalau lo mau ikut IPC. Gua nggak tahu. Iya tetap bisa. Tapi kan Lu bisa bisa 3. 3. IPC jadinya. Misalnya lo pilih 2 Sesuai IPA, jurusan. 1 IPS. Oh. Cuman kan logikanya kalau lo di IPS lo nggak bakal bisa. teknik. Iya, kayak kimia gitu-gitu Iya. aja. Jadi jarang orang IPS milih IPC Iya. gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja. Oh, yang lu bingung dia kok 3 IPS semua. Betul. Iya, ngerti gitu. sekarang. Tapi memang boleh. Boleh. SBMPTN tuh 3 pilihannya. Oh, keterimalah ini. Terimalah si UNJ. Nah, lo nggak coba lagi tahun depannya? Enggak, Cing, karena nyokap pengennya di UNJ aja. Kebetulan nyokap guru. Jadi dibilangnya biar nggak ada matinya ya. Iya, Iya, guru. Anaknya. Ya, anaknya juga. Regenerasi guru. Generasi Kayak guru. slang. Kayak slang, nggak ada matinya. Idol, ya. Guru apa? Nyokap lo guru apa? Guru dulu bahasa Inggris, sekarang IPS. Jadi dulu sebelum honorer itu harus linear jurusannya, kebetulan ibu saya ngambil bahasa Inggris. Waktu itu ada lowongan. Honorer berapa tahun, gabung di organisasi PGRI, akhirnya diangkat jadi PNS, harus linear. Akhirnya ngambil S1 pendidikan ilmu sosial, PIPS. Iya. Nah, awalnya kan katanya ekonomi, nggak boleh tuh S1 ekonomi ngajar bahasa Inggris, nggak boleh. Akhirnya ngambil PIPS, terus ambil M.Hum lagi, PIPS S2, baru sekarang udah jadi guru IPS, guru tetap. Gitu. SMA atau SD. SD? Iya. Oh. Berarti dulu kuliahnya nyokap lo pas saat udah kerja juga dong? Iya. Udah jadi kuliahnya guru sama. baru kuliah IPS? Betul. IPS? Betul. IKIP dulu masih? Dulu udah WNJ, Cing. Nyokap muda banget soalnya umurnya. Sekarang nyokap umurnya 25. 25, 45. Kok 25? Syok. Kaget gua Sama. juga. Kok bisa seumuran sama lu dong, nggak jauh. Iya. Masa 45? Masa tuan gue? Betul, Cing, emang nggak boleh. lebih tua. Nyokapnya lebih muda 10 tahun. Emang nggak boleh lebih muda dari lu? Boleh maksudnya ya pengertian. Ya kemarin gue nanya bokap Rispo sama gue tuan gue juga. Serius? Iya, bokap kandungnya ya. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. Emang bokap lo umur berapa? 52 kalau misalnya. Udah, tuan gue po, gue bilang gitu. Gue semakin nanya umur orang semakin merasa tua banget. Jangan nanya lagi kalau gitu. Iya, udah oke. Oke, akhirnya lo UNJ. Iya, Cing. UNJ dan udah pengen jadi guru saat itu. Nggak pengen sebenarnya, Cing. Semakin belajar bahasa Jepang semakin nggak mau. Karena apa ya, teman-teman kan sekarang pada di LPK kan, nggak semua jadi guru mengajar. Oh, pelatihan itu ya? Pelatihan buat ngeberangkatin orang ke Jepang. Nah, itu banyak padahal rame itu. Rame. Kalau untuk masalah kesempatan kerjanya harusnya banyak ya, bahasa banget. Jepang ini ya. Banyak banget. Guru-guru bahasa Jepang. Di LPK untuk ngelatih orang-orang yang mau berangkat atau? Betul, Oh. buat ngajarin orang yang mau berangkat, Iya, belajar iya. bahasa Jepang dasar, Iya, supaya oke, mereka iya. bisa dapat sertifikat N3. NN itu ya? Sertifikat Noryoku Shikeng untuk N3, supaya mereka bisa at least ngobrol sama orang lokal. Nanti untuk N2-nya disesuaikan lagi sama penjurusannya mereka. Mereka tuh Kerjanya. di nurse kah, atau mereka di teknik, atau mereka di konstruksi. Atau itu kan ngelas kayak si Asep, Ya, ngelas Asep Welding. Asep ya. welding biar Iya. jadi belajar dulu biar nggak dikelepak sama bosnya. Oke. Dia terus kita cengin. Jadi lo nggak pernah ngajar sama sekali nih? Kalau untuk micro teaching, untuk syarat kelulusan ngajar, Cing. Tapi kalau untuk Micro-teaching yang apaan? micro teaching itu jadi ngajar sekelas nih, ada mata kuliah pendidikan dong. Kalau di UNJ pendidikan yang MKDK, mata kuliah pendidikan dasar, sama yang di dalam jurusan yang bahasa Jepang. Nah, itu micro teaching ngajar teman-teman sekelas sendiri. Setelah itu dilepas untuk ngajar ke sekolah-sekolah. Oh. Waktu itu ngajar di Angkasa, SMA Angkasa. Halim. Halim 9 bulan. Nah, Keluar lagi tuh. iya. Nah, itu ngajarin waktu itu. Berapa lama? 6 bulan, 1 semester. Oh, tapi itu karena harus Karena harus, Ceng. syarat untuk kelulusan. Syarat kelulusan. Terus menikmati nggak ngajar? SMA? jujur menikmati, Bang, tapi nggak tahu kenapa tetap nggak mau jadi mata Guru. pencarian duit Iya, gitu. Iya. Nggak ada passionnya. Menikmati, anak-anaknya seru. Ntar waktu lagi Zoom meeting, tiba-tiba ada boneka bebek begini di kamera, Siapa diajak anak-anaknya? ngobrol. Anak-anaknya
Ya itu kalau bagi sebagian orang kurang ajar ya. Cuman kalau guru muda kan lebih fleksibel ya. Harus nahan sabar. Wibu dia, jangan-jangan. Wibu. Tiba-tiba begini di kamera lagi Google dari Zoom meeting. Kita kalau guru muda kan kita galak, kita ntar dibilangnya nggak asik kayak ini senseinya. Iya. Tiba-tiba begini, ada aja. Oke, akhirnya lu lulus dah tuh tahun 2022 bulan Februari Maret. Oh, 2 tahun yang lalu baru aja nih. Baru, Cing. Oh, kena pandemi nih ya. Betul. Termasuk kena angkatan Angkatan pandemi. Iya, betul. Kerja apa tuh? Lo nggak mau ngajar, akhirnya lo kerja di Digital marketing. digital marketing. Iya, jadi waktu itu H+1 setelah wisuda dapat offer letter untuk kerja di salah satu bisnis consulting. Offer letter itu maksudnya ditawarin? Masuk kerja, iya. Jadi minggu depannya langsung kerja. Kok abis bisa lu wisuda. ditawarin? Kan interview dulu sebelum lulus. Oh, udah ada interviewnya. Iya, udah ada surat keterangan lulus, udah ada SKL, udah bisa nyali kerja. Oh. Kalau udah ada SKL udah bisa. Jadi wisuda langsung besoknya, Rahel keterima ya, bisa nggak minggu depan mulai kerja? Akhirnya masuk bisnis consulting jadi copywriter. Oke. Gitu. Nulis apa? Waktu itu nama perusahaannya kan Selaksa. Nah itu waktu itu kita kliennya itu ada 1000 startup digital sama Bakti Kominfo. Jadi kita memang ngurusinnya Gov waktu itu. Gimana sih kita bisa cerdas berinternet? Gimana kita bisa nggak ngasih OTP sembarangan ke orang? Gimana kita bisa kalau all shop tuh selalu pakai Rekber, jangan mau di luar. COD juga tetap pakai Rekber. Jadi kita ngasih pengetahuan cerdas berliterasi digital sama orang-orang. Kayak itu apa SMS bahaya judul. Nah itu bukan saya yang bikin, Cing. Ya maksudnya kayak Tapi gitu tuh. mirip-mirip. Lo bikin copywritingnya. Cuman medianya waktu itu comic strip sama blog. Sama kalau si 1000 startup digital ini programnya Kominfo untuk dia ini membangkitkan orang-orang yang mau bikin usaha startup. Jadi gimana sih mereka punya founder mindset. Jadi kayak artikel soal bisnis, artikel soal literasi finansial gitu-gitu. Pakai yang dasar-dasar aja sih yang Itu dari Kominfo semua? Iya, waktu itu klien utamanya sih lagi Kominfo kebetulan di company ini. Nah, lu bisa copywriting dari mana? Belajar, itu kan sebelumnya udah pernah intern. Nah, jadi tertarik sama mental health gara-gara dulu pernah intern di company namanya Relief. Relief itu dia jual jasanya untuk HR, ada in-house psychologist, sama orang yang download aplikasinya juga bisa bayar psikolog buat ke sana. Gitu. Jadi waktu intern karena diajarin caranya nulis, gimana caranya bikin copywriting sama artikel buat jualan produk. Jadi marketing copywriting jatuhnya. Marketing content writer. Jadi nanti kita ngasih 3 tips untuk yoga yang baik dan benar, tapi ntar di bawahnya jualan produk. Jualan yoga? Jualan yoga. Yoganya dijual gitu. Caranya gimana sih bridging supaya orang tuh mau baca sampai habis, nyampe tuh ke iklannya kayak gimana. Iya. Dan gak berasa kita basa-basi gitu. Oh. Bagaimana cara yoga yang benar di bawahnya jualan yoga? Padahal lo dijualin yoga ya? Iya, manajer gue yoga. Namanya yoga. Kebetulan. Lo kebalik malah. Iya, tapi dia nggak yoga. Tapi dia nggak yoga. Nggak yoga dia. Makanya Lari, hobinya lari. Betul, jadi sekarang yoga nggak lari. Nah, Orang-orang jualan yoga. Yoga nggak lari. Yoga lari. Yoga nggak yoga. Yoga nggak yoga, tapi yoga lari. Iya. Iya. Jadi ini selama waktu lo kuliah dong. Kuliah lo belum lulus, tapi lo udah intern. Latihan nulis. Kalau intern gini dibayar gak sih? Bayar Cing. Harusnya sih dibayar. Tapi ada beberapa company yang nggak bayar. Nih nggak usah sebutin di sini ya siapa aja yang nggak bayar saya ya. Tapi ada yang nggak bayar. Tapi lo intern itu apa? Niatnya apa? Emang dapat duit atau lo dapat pengetahuan, dapat ilmu? Sebenarnya niat awalnya mau dapat pengetahuan sama pengalaman kerja. Tapi kan kalau kita nggak digaji juga pasti nggak ada rewardnya dong, Cing. Apalagi kan mereka menggunakan produk kita buat jualan. Mereka dapat profit, kita enggak. Tapi kenapa waktu itu saya nggak perpanjang? Karena udahlah dapat pengalaman kerja juga kan. Memang sebenarnya sih secara etika karena mereka menggunakan jasa kita untuk profit, sebaiknya kita dibayar juga. Gitu sih sebenarnya, Cing. Tapi ada yang dari awal udah kasih tahu nggak dibayar gitu? Ada. Atau gimana sih kalau gitu, intern gitu? Ada sebenarnya, Cing. Dari awal dia nggak ngasih tahu kalau dia nggak bayar karena kan kita WFH, kita kan lagi COVID gitu. Oh, enggak. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang intern atau magang di satu tempat itu aturannya harus dibayar atau enggak sih? Karena kan ada yang orang magang untuk syarat kelulusan. Betul. Gitu. Jadi dia juga punya dapat keuntungan dengan magang di situ ya, dia bisa
dapat nilai gitu. Nah itu harus dibayar juga sebenarnya. Sebenarnya kalau secara realistis harus Cing, karena di Permenaker nomor 30 itu ada. Magang pun harus dibayar. Magang dibayar. Besarannya ya sesuai kesepakatan. Besarannya minimal 1 juta per bulan. Minimal 1 ada juta per angkanya. bulan. Uang saku minimal 1 juta per bulan, itu dari Permenaker. Take home pay-nya deh tuh, Take lo mau home pay-nya pakai apa gitu. aja gitu ya? Iya. Ya, oh. Bilangnya sih sebenarnya kalau di situ uang saku. Oh, uang saku. Iya. Transport gitu kayak. Iya, transport. Oh, harus ada ya. Nah, waktu itu karena COVID, beberapa perusahaan yang pernah saya intern pembelaannya kan offline, kan online gitu. Iya. Jadi mereka tidak memberikan itu, cuma mereka memberikan sertifikat sama surat rekomendasi untuk pekerjaan berikutnya. Oh. Tapi lo diajarin nggak? Diajarin? Apa cuma dikasih tugas aja, lo coba bikin ini? Dibikin, habis itu dievaluasi, diajarin, atau gimana? Sebenarnya kalau diajarin Cing, karena kan setiap divisi ada supervisor. Nanti supervisor divisi itu akan ngajarin, akan ngasih tahu ini sebenarnya kalau yang ini tulisannya masih kurang bagus nih, ibaratnya masuk editing sama proofreading. Tapi kalau untuk ngajarin bikin kursus waktu itu kalau di relief kita adanya antar divisi, cross division. Jadi anak produk bikin sesi seharian 3 jam, 2 jam gitu buat ngejelasin kalau di divisi produk ngapain sih, terus yang B2B marketing kalau di sini ngapain sih, terus kalau yang di UI UX di sini ngapain sih. Jadi ilmunya sebenarnya mahal banget waktu itu. Ilmu yang sangat mahal waktu magang di sana gitu. Oke. Bawa lagi. Intern. Kalau ini apa? Intern Ashoka Indonesia apa? Ashoka itu NGO Cing, yayasan. Jadi yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan anak dan sociopreneur. Jadi Ashoka ini waktu di sana kan ini posisinya kan lead yang development intern. Sebenarnya content writer juga Cing. Waktu itu tugas saya di sana buat gimana ya, mempromosikan anak-anak dari daerah 3T kalau mereka punya NGO sendiri yang kayak rumah darurat baca, sekolah baca, atau mereka tuh bikin yang kayak tempat-tempat yang untuk ibu-ibu PKK bisa menenun. Nah, kita tuh bantu bikin artikelnya. 3T itu yang tertinggal, terjauh, terdalam, terluar. Oke, ya. Anak-anak ini dikasih kesempatan untuk mempromosikan NGO-nya mereka, yayasannya mereka lewat kita. Jadi kayak ada cross. Jadi mereka dapat keuntungan dari NGO yang secara keuangan dan secara kemampuan tuh di atasnya mereka. Karena mereka masih kecil kan, Cing, masih SMA, masih SMP. Si Ashoka ini posisinya ibaratnya NGO yang lebih mumpuni lah untuk memberikan ilmu sama pendanaan buat mereka. Oh, ngasih dana juga sih ngasih ini? Dana juga. Biasanya kalau mereka lolos programnya, program lead yang ini, mereka dapat dana juga, dapat hibah. Oke. Dapat grant bilangnya. Ya. Oke. Selaksa tadi udah, terus? Ke atas lagi ya banyak lah Cing, itu perusahaan-perusahaan lainnya. Oke. Jadi sampai sekarang itu masih digital marketing. Yang atas nggak boleh kelihatan? Boleh. Boleh, oke. Aman. Troben tuh apa? Itu dia ini Cing, kargo. Tapi dia bootstrap dia, dia belum banyak yang kenal lah waktu itu. Cuman di sana jadi content writer spesialis. Ini pertama jadi manajer. Oke. Pertama di sini jadi manajer nih. Lu sebentar banget lu Januari sampai Mei. Ya begitulah Cing. Kalau di Anak bootstrap, Gen Z, anak kalau Gen di Z. bootstrap ya. Anak Gen Z. 25 tahun kan Gen Z akhir kan. Udah mau deket-deket alpha kan. Iya. Menarik sih sebenarnya waktu itu Cing di sana 6 bulan jadi manajer, dapat anak intern 5 kan, ngajarin mereka gimana caranya nulis. Jadi ini gurunya tuh bisa akhirnya terimplementasi sama anak-anak intern ini. Berarti ini nggak ada Jepang-Jepangannya nggak ada sama sekali ini kerjaan? Sama sekali nggak ada Bang. Nggak ada? Di Jepang-Jepangan nggak ada. Mepet-mepet Jepang pun nggak ada ya, sedikit Mepet pun? Jepang pun nggak ada. Jadi gitulah. Iya loh, nggak ada sama sekali loh. Menarik sekali. Berhubungan sama Jepang aja dikit nggak ada. Terus Agustus 2023 sampai Januari 2024 kemarin, apa ini? Marketing Account Officer and Social Media Content Planner, apa tuh? People Photobooth, apa tuh? Nah ini juga menarik gara-gara akhirnya dari copywriting beneran ke brand marketing. Jadi waktu itu di sana tuh ngekonsep, kalau photobooth tuh kan dia harus ada temanya berbeda-beda tiap bulan Cing, kalau nggak orang bosen. Kalau mungkin zamannya Photobooth yang di mall-mall gitu? Iya, kalau zamannya Cing Abdul kan mungkin dia cuma ada 6 grid warna putih, orang udah seneng. Biru. Iya, Belum ada juga waktu zaman gue mah photobooth. Photobox. Photobox bilangnya. Kalau gue nyebutnya photobox dulu zaman SMP. Oke, Itu ya. kalau Ya. zamannya Lu ada Bang. nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Belum ada. Gimana caranya mau dicuci, dicetak? Kan masih manual, masih nyuci yang analog. Iya, masih analog ya, masih nyuci. Iya.
Mungkin kalau zamannya Bang Gilang kan dia 6 kotak warna putih Iya. atau 3 doang yang di Blok Iya. M kan, yang kameranya di belakang tembok itu. Iya, iya. Itu orang kan udah puas ya. Kalau sekarang tuh nggak bisa. Benar, harus ada variasi. Frame harus beda-beda, terus harus ada eventnya Ini sama K-pop. Properti, iya. Oke. Jadi akhirnya Wik-wik butuh badut. Jadi butuh marketing activation mereka tuh. Nih, maksud gue ini perusahaan yang menjual foto booth. Menjual foto booth sebenarnya nggak selalu lepasan, tapi mereka biasanya bagi hasil sama orang-orang yang ada di venue. Iya, biasanya kafe, mall. Ini di Sarina ada. Ini kan tempat kerja lama ya. Di Sarina ada, di beberapa coffee shop juga ada. Jadi mereka sistemnya bagi hasil. Oh, yang naruh kan di 30-70 biasanya. Oh. Tapi bukan yang buka-buka di kondangan gitu. Beda Ini lagi. bisa, Oh, bisa dipanggil juga. kondangan juga bisa, tergantung cengli apa enggak harganya. Oh. Iya, Kan biasanya kondangan kayak juga suka ada tuh kan kita Ada. foto booth nih. Iya. 360. 360 Ya. muter-muter, iya. Ini biasanya bootnya dibawa aja ke sana. 360 kayaknya kalau di company lama saya nggak ada deh. Tapi dia biasanya bawa Oh, bootnya. bisa juga. Harganya cengli, jadi per berapa jam nih, per 3 jam, per 6 jam, taruh aja bootnya di sana. Ntar ada operatornya satu untuk ngebantuin. Nah ini butuh banget marketing activation, karena kalau enggak orang nggak tahu Iya, iya, brandnya exist gitu. Iya. Oke. Sekarang lo ada berapa? Kok present ada banyak? Apanya? Ada Ininya, 3 yang kerjaannya. present. Oh iya ya. Oke, External Project Into the Light Indonesia. Apa ini? Nama ininya Into NGO. the Light. Into the light. Oh, oke. Jadi gimana? kebetulan ini Menuju di cahaya. sini nih mulainya untuk tertarik sama mental health. Oke, ada apa di Into the Light? Into the Light itu sebenarnya organisasi pencegahan bunuh diri, Cing. Oh. Jadi yayasan juga, NGO juga. Ini bergerak di bidang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Oh. Jadi dulu tuh founder Khusus? kita khusus Oh, untuk itu pencegahan. aja. Jadi nggak ngurusin yang lain nggak nih? Ngurusin yang lain iya, tapi kalau untuk yang kayak semacam gangguan klinis lain gitu-gitu enggak. Jadi kita fokusnya mencegah bunuh diri di Indonesia. Oke. Jadi dulu tuh founder kita namanya Kobeni Prawira, dia tuh punya teman yang mau bunuh diri. Nah, kok susah banget di Indonesia nyari datanya, gimana sih caranya biar orang tuh nggak bunuh diri, biar dia bisa bertahan hidup. Akhirnya berangkat dari pengalaman itu, founder kita bikin Into the Light. Jadi Oke. awalnya itu Into the Light itu bukan menyediakan konseling nih 5 orang dijejer terus ngobrol-ngobrol gitu, enggak, tapi kita menyediakan database. Jadi ketika orang buka website kita, tak intothelightIndonesia.org, itu yang keluar adalah gimana sih caranya kita sebagai orang yang awam nih nggak tahu apa-apa, kalau ada orang yang gue pengen mati, itu jangan, tenang dulu, sabar. Ya ada step by stepnya. Terus setelah itu orangnya mesti ngapain, makan yang sehat, minum yang teratur, terus olahraga. Orangnya sendiri setelah habis curhat mesti ngapain. Jadi database dalam bahasa Indonesia. Karena dulu tahun 2012 nggak ada yang dalam bahasa Indonesia. Sedikit sekali di Google. Akhirnya sama Kobeni, founder kita, dibuatlah Into the Light. Gitu. Berarti ini untuk orang gimana maksudnya kayak ngelapor ke Into the Light tuh, misalnya apakah misalnya gue nih punya temen yang mau bundir, gue yang lapor, atau si dianya misalnya dia punya suicidal thoughts terus dia ke Into the Light, apa gimana? Dua-duanya bisa, tapi memang kita nggak menyediakan konseling, kita nggak ada konselor atau psikolognya. Tapi kalau mau ngobrol di DM itu boleh. Gimana caranya Kak? Oh kita bisa nih ngasih yang saya punya linknya yang temen ini. gini nih, saya punya Iya. temen dia kayaknya mau saya ini harus deh. ngapain ya? Iya. Itu boleh. Tapi memang untuk saya dari kecil ini, jadi secara komprehensif dia konseling itu kita nggak bisa menyediakan. Iya. Tapi kalau dia mau tanya, saya harus ngapain ya? Itu kita masih bisa bantu, karena itu di dalam kapasitas kita, gitu. Udah banyakan mana yang DM atau yang berinteraksi, orang yang punya teman atau kenalan mau bunuh diri atau orang yang mau bunuh dirinya? Jujur, karena kemarin kita habis ada acara juga, Cing, di Postblog, itu banyakan yang temen. Antara mereka sebenarnya menyelubungi dengan masih malu, atau memang banyak yang curhat, tapi mereka tuh nggak tahu harus kemana. Oh jadi bilangnya temen gitu Iya, ya? akhirnya temennya yang kepikiran, teman gue gimana nih biar selamat, malah jadi mereka yang kepikiran. Empati orang kita sebenarnya tinggi juga ternyata. Malah mereka yang kepikiran, teman saya harus gimana ya biar nggak jadi pergi. Emang tingkat bunuh diri kita tinggi? Lumayan tinggi, Cing. Lumayan tinggi banget. Nah ini sayangnya di Indonesia karena stigmanya masih gede banget, Iya. angka terlapornya sama angka faktualnya tuh 800% ketimpangannya. Jadi kalau untuk Misalnya ada satu laporan berarti ada 8 kejadian. betul, Sebenarnya. sebenarnya begitu. Satu laporan 8 kejadian aslinya secara realistis. Dan mereka tuh biasanya itu kan karena konsen keluarga ya. Ya. Jadi kalau keluarganya nggak ngasih,
nggak boleh dilaporkan bahwa anak saya bunuh diri, ya polisi bisa apa? Mereka akan menghargai korban, menghargai keluarga, bilangnya jatuh, keracunan, kecelakaan. Jadi laporannya bukan bunuh diri. Jadi akhirnya secara preventif ya Kemenkes juga bingung mesti gimana. Mereka butuh data faktual tapi nggak ada datanya. Gitu. Kita punya hotline-nya nggak sih? Hotline bunuh diri Kemenkes ada. Kebetulan Into the Light juga bantu di Kemenkes untuk pencegahan bunuh diri bareng sama Kobeni, sama sayanya sendiri ngebantu untuk pertolongan pertama pada luka psikologis. Kita ngebantu nyusun bukletnya buat masyarakat awam. Tapi memang untuk hotline Kemenkes ini masih dikembangkan banget. Karena kan banyak orang yang, kita gimana bisa menyortir orang yang waktu itu dia sedang membutuhkan, menelpon, atau memang dia tuh, kita nggak bisa, urgensi krisisnya tuh masih harus disortir. Sehingga kadang-kadang yang butuh banget kok botnya ngejawab-jawab, nggak masuk ke konselornya langsung. Kan itu kita nggak bisa mengkalkulasi siapa yang lagi butuh banget dan siapa yang enggak. Akhirnya yang keluar kortesinya, testimoninya biasanya kurang positif. Karena urgensinya itu kan beda-beda gitu. Untuk masuk ke tembus bot ke konselor yang online tidak selalu optimal. Hotline gitu. itu nelpon ya? Nelpon bisa, terus di WA juga bisa. Tapi kalau yang WA aku tuh saya pernah nyoba sendiri. Lama. Dia tembus ke konselornya tuh lama. Masih bot, jadi dijawab bot aja gitu? Dijawab bot. Ada beberapa tahap gitu? Jadi botnya ngejawab, nanya sedikit apa yang kamu butuhkan, bla bla bla. Baru masuk ke konselornya jam 6 pagi. Waktu itu krisis kesehatan mentalnya jam 4 pagi. Jam 6 baru masuk. Banget ya. Orang udah keburu. Iya. Yang lagi stres gitu, lagi apa, jadi udah keburu pusing. Tapi sedang dioptimalkan juga sih supaya bisa ada pemerataan juga kan. Makanya dibuat bukletnya. Sehingga orang tuh ketika baca bukletnya, dia nggak langsung ke hotline. Dia bisa self-care. Bisa menangani diri sendiri lewat buklet yang ada, sama kalau untuk luka psikologis yang tadi P3LP itu penanganan pada luka psikologis, supaya keluarga bisa bantu juga. Jadi kita nggak selalu bergantung sama hotline, tapi keluarga pun teredukasi kalau keluarga kita ada yang kenapa-napa tuh bisa dibantu. Jadi sebenarnya bantuan dari pemerintah nih lumayan komprehensif juga secara kesehatan mental gitu. Cuman memang masih akan terus berkembang lah. Sosialisasinya kali ya yang belum kerasa gitu kan. Kita nggak pernah diajarin di sekolah, di apa, nggak tahu kalau punya teman kayak gitu harus ngapain ya. Betul, ya kan? Betul banget. Tapi kalau untuk ini memang jadi tidak efektif ya. Maksudnya kalau yang ngelapornya ini adalah orang yang punya masalah. Udah lama dapatnya terus suruh baca. Orang lagi pusing suruh baca. Gue pernah datang ke psikiater narkoba ya. Lagi ngomongin, dikasih buku, dibaca nih cara. Ya orang lagi, gue lagi sakau loh. Suruh baca gitu. Boro-boro mau baca gitu. Sebel ya? Jadi sebel, apaan sih lo gitu. Orang kan pengen didengerin. Pengen didengerin gitu, pengen ngadu, pengen curhat lah gitu. Nah, kalau untuk yang curhat one on one ada nggak di manapun di Indonesia ini udah ada belum? Udah banyak sih sebenarnya one on one. Jadi kalau di one on one tuh banyaknya sebenarnya swasta. Tadi kan yang sempat saya bilang ya Relief itu. Terus Relief juga punya beberapa kompetitor lain di swasta. Dia kayak Kli, Calm gitu. Mereka tuh biasanya menyediakan 2 jasa. In-house psychologist buat di HR. Mereka jual jasa psikolog mereka tuh ke HR di setiap perusahaan. Ya. Sama ini di aplikasi. Halodoc juga bisa kan sekarang. Dia bisa nelpon, bisa chatting, bisa video call. Bisa ngobrol langsung sama psikolognya. Banyak, tapi memang masih swasta. Kalau negeri itu nggak, biasanya maksud gua kan itu kan komersil kan, kayak Halodoc segala macam. Ini ada orang yang sedang bermasalah terus mau cepat gitu, ini mau cepat dia bisa ngomong sama siapa, itu ada nggak? Kalau di Indonesia terutama di Jakarta itu sekarang palingan di puskesmas. S2 psikologi, psikolog klinis, mereka spesialis, mereka klinis, sama spesialis jiwa juga ada di beberapa rumah sakit. Itu pakai BPJS, Cing. Bisa. Tapi lagi-lagi nggak ada yang sempurna, keluhannya selalu antrian BPJS. Banyak yang bilang udah keburu gila duluan apa segala macam. Kayak sekarang kan kalau ada hotline kalau mau berhenti ngerokok ada kan? Iya, ada juga. Nggak bayar kan itu? Nggak bayar, Cing. Kalau yang ini kan ya walaupun BPJS bayar juga, maksudnya ini kan kasus yang beda kayak penyakit yang lain ya gitu ya. Tapi memang belum ada ya. Yang gratis tuh belum ada ya. Kalau yang pure gratis tuh belum ada, Cing. Mungkin kalau rokok itu karena urgensinya tinggi di Indonesia kan. Urgensinya tinggi banget. Nah, kalau kesehatan mental mungkin karena baru melek berapa tahun lalu pas COVID, jadi mungkin dari atas anggaran dananya belum terlalu digelontorkan lah.
itu kita realistis aja Iya, gitu. iya. Mungkin anggaran dana pun masih diutamakan ke rokok, stunting, adiksi, lain-lain. Jadi untuk kesehatan mental dananya tuh masih belum diprioritaskan. Ini udah ada aja udah syukur gitu loh. Dan memang untuk buklet-buklet itu diarahkannya kan ke keluarga penyintas. Iya, Jadi iya. sambil diedukasi nanti awareness-nya udah tinggi, orang udah pada, oh iya nih anak saya gini. Harapannya anggarannya ditingkatkan karena banyak yang minta. Itu sebenarnya. Karena kalau kesehatan mental susah ngelihat langsungnya ya. Kalau Iya. rokok kan kelihatan dari penjualan Iya. rokok, dari apa, narkoba juga kelihatan gitu. Iya. Ini kesehatan mental kan yang aware aja nggak banyak, yang tahu ini gimana mau ditanggulangi gitu. Iya, Itu betul. juga ya. Terus sampai sekarang juga masih di founder and creative director di Teman Nyaman Indonesia. Teman Nyamannya apa? Ini bikin sendiri, Cing. Oke. Waktu di kampus. Jadi dulu tuh di UNJ namanya Ruang Nyaman UNJ. Terus merasa kok kalau di kampus doang banyak audiens dari Singaperbana, dari UPNVJ. Nah, kita bikin Teman Nyaman Indonesia. Waktu itu co-foundernya bareng sama mantan. Wah, Waktu itu batal Teman mantan nikah, dong, Cing. ya, ya. Wah, teman mantan. Teman Hah, mantan. batal nikah? Iya, batal nikah sama dia. Jadi agak ini gimana nih, amburadul nih manajemennya gara-gara batal nikah sama doi. Nah, Teman Nyaman ini ngomongin psikoedukasi. Tapi dia masih di sini. Udah enggak. Oh, udah. Makanya kok bisa masih. Karena kok masih ada ininya. Oh. Jadi kalau Into the Light itu kan ngomongin pencegahan bunuh diri. Kalau Teman Nyaman Indonesia itu ngomongin kesehatan mental secara general. Oke. Waktu itu saya ngasih anak-anak S1 psikologi UNJ untuk bisa punya ruang supaya mereka tuh pas sidang magang nggak harus cari kerja di di tempat-tempat lain. Oke. Jadi mereka magang di Teman Nyaman, mereka bikin artikel apa itu bipolar, apa itu depresi mayor, gimana sih cara menanganinya. Itu hitungannya udah bisa buat sidang magang semester 5 untuk Oke. syarat kelulusan. Jadi waktu itu memberdayakan anak-anak yang nggak bisa copywriting supaya bisa copywriting mental health gitu. Jadi mereka ngasih ke saya ilmu mental health-nya, saya bisa belajar mandiri meskipun nggak bakal bisa setara sama mereka ya ilmunya. Mereka saya kasih ilmu copywriting sama content writing, jadi subsidi silang gitu. Saya ngajarin mereka sosmed manajemen, saya ngajarin mereka leadership supaya mereka bisa bikin NGO sendiri kalau udah lulus nanti gitu. Sampai sekarang masih berjalan? Sampai sekarang masih, Cing, cuman mau saya ubah bisnis modelnya, masih mikir-mikir sih. Mau bikin in-house psychologist juga, mau dijual ke HR Indonesia. Oke. Pengen bikin bisnis model itu juga sih sebenarnya. Kepikiran, biar bisa jadi Ada entrepreneur, cuan. Ya, ada ya, cuannya. Iya. Kogi and Becky as the official brand, ada maskotnya? Ada maskotnya, dicek aja di Instagram bisa. Kogi and Teman Becky. Nyaman Indonesia. Cek. Teman nyaman. Iya, Teman Nyaman Indonesia di Instagram. Teman Nyaman ID. Instagram.com. Waduh. Nah. Oh, IG beda ini. Ini beda. Teman Nyaman ID. Teman Nyaman ID. Nah, itu Nah, dia itu Teman yang Nyaman kedua. Indonesia. Nah, ini tuh bikin maskotnya bareng sama temen yang bisa gambar. Oke. Jadi sebenarnya Kogi itu psikologi, Becky itu bebek psikologi. Oke. Nah, ini lagi nggak jalan nih, Cing, gara-gara putus. Ya. Apanya yang lagi nggak jalan? Manajemennya, karena mantan saya ini kan dia HR di Goto Logistik apa di ByteDance gitu, lupa. Dia ini yang megang semua kepengurusan rekrutmen ini. Jadi pas dia meninggalkan hidup saya, ini creative writer, graphic designer nih siapa yang ngurus ya? Surat ininya, SPK-nya, kerjasamanya, pertemuan mingguannya. karena dia HR ya? Iya, karena dia HR. Aduh, terus dia gimana cabut dong nggak nih? ada yang ngurus nih, saya belum ada lagi nih HR baru. Terus password Instagramnya disimpan di dia lagi? katanya. Enggak, itu masih di saya, tenang aja, aman itu. Nah, ini sebenarnya si Kogi sama Becky ini ada ceritanya. Jadi Kogi ini waktu itu diambil dari anak S1 psikologi yang nggak tahu mau kerja apa. Becky ini robot. Jadi ada ngomongin AI sama ngomongin lulusan psikologi ini mau jadi apa. Karena kalau di Indonesia banyak banget yang masih merasa lulusan psikologi itu pelajarannya terlalu luas. Dia belajar PIO iya, pendidikan iya, klinis juga iya. Jadi masih banyak yang bingung gitu mau Ya. kayak gimana. Bentar. Kenapa nak? Kenapa? Ya kan Buya lagi syuting. Gimana? Sama siapa kamu nak? Ya udah.
Belum jawab. Habisnya Mau pergi bilangnya jam 1. Ini, Iya. kakak, ya. Ternyata mau Pergi jam 12. jam 12. Kayak jawab kali gue di WA. Gue aja belum jawab, apaan gue jadi gue yang salah sih. Anak gengsi nyalain orang mulu. Iya. Nyalain orang mulu beneran. Nggak tahu kali kalau lo lagi syuting, Bang. Hah? Nggak tahu. Dia tahu di barusan. Hah? Oh iya, itu dia bilang, Iya, kok belum jawab? Iya, gue aja belum jawab dah. Jadi gue nggak salah. Iya. Ntar anak lo juga begitu lah. Iya ya. Iya, nyalain. Ada kecenderungan memang. Menyalahin atas sebuah ketidakpatutan itu nyalahin lingkungan bukan ke kitanya. Ada si Gen-Z ini. Gen Z, oke. Ini menarik sih sebenarnya, Cing. Karena sebenarnya kalau kita mau ngebahas masalah generasi, waktu itu sempat juga ada yang bilang Gen Z itu sebenarnya hanya generasi atasnya yang lebih berani untuk ngomong. Karena kita kenal sosial media, Cing. Kita ngelihat, kita nge-copy orang. Ibaratnya nih kasar katanya, zaman dulu saya main Twitter itu kan zaman-zamannya Bang Gilang sama Bang Radit lagi rame-ramenya kan, sama Bang Aco juga waktu masalah yang si apartemen itu kan. Kita nih yang Gen Z ngelihat, kok mereka si milenial nih berani speak up, ada masalah apa mereka speak up. Sebenarnya bukan nyalahin keadaan, Cing. Lebih kepada kalau ada yang salah mereka tunjuk. Berani ya? Berani nunjuk. Mereka ngelihat yang atasnya lewat sosial media. Tapi karena hidup kita udah sosmed banget nih, jadi kayak apa yang ada di sosmed mungkin kebawa juga di luar. Gitu sih. Sudah pasti kalau menurut saya pribadi, generasi bawah tuh pasti akan look up sama atasnya. Kita ngelihat, oh mereka tuh berani ya, ketidakadilan tuh ditunjuk. Mungkin ibaratnya mereka bilang, kalau Cing Abdul atau Bang Gilang yang kenal, ya emang gitu teman gue, emang gitu orangnya. Tapi kita yang di sosmed ngelihatnya, kita nggak peduli itu temannya siapa atau memang dia doang yang milenial yang seperti itu. Yang kita tahu di amplify sosmed banyak, yang nge-like postingan dia banyak. Oh, kalau kita berbuat kayak dia banyak yang suka loh, banyak yang setuju gitu. Jadi linear pandangannya kalau di sosmed. Kita nggak bisa pakai helikopter view. Sayangnya gitu. Kalau anak-anak Gen Z itu mungkin mereka kurang helikopter view. Mereka butuh figur untuk digugu, ditiru. Jadi mereka ngelihatnya gitu ya mereka akan mengamplify-nya kayak gitu. Salah generasi lo, Lang. Kok gue? Iya, di atasnya look up-nya kan milenial. Gue kan bukan. Oh iya juga ya. Rahman, generasi Rahman. Generasi. Iya, kita sama kan. Tapi akhirnya ke bawah ke segala sisi kehidupan. Ke bawah. Ke segala sisi kehidupan. Kalau ada sesuatu yang salah, bukan balik ke dirinya sendiri dulu. Karena sering lihat di sosmed, orang ngomongin sesuatu gitu. Orang ngomongin di luar dirinya gitu. Jadi begitu, contohnya kayak tadi ya. Begitu ada ini, ya dia nyalain dulu. Lu belum jawab. Pak udah lihat lu lagi syuting ya? Menarik. Mungkin gitu ya. Tapi kan kita sebagai bapak harus mengerti lah. Sayangnya kita sama bapak sering luluh sama anak. Nah, ya kayak gitu-gitu. Lu sama Saka aja udah luluh kan lo? Bener. Mau ngapain aja kayak dia? Bener. Beresin tai aja mau lah itu. Sesuatu yang pernah lo lakukan gak seumur hidup? Enggak, gue kemarin waktu yang kemarin di Bali ya. Jadi bentar ya, gue lagi cerita dia kan ada anak kecil yang lebih tua dari dia sih, 2 tahun mungkin umurnya ya. Dia kan punya mainan bis, si anak itu punya mainan truk gede banget. Truk itu yang beneran gede, bagi anak kecil si Saka tuh senang mau main, tapi sama dia kan biasa. Dia nggak buat. Besoknya gue ke supermarket sama Debbie kan, lagi belanja. Ada truk gede, gue beliin. Nah, makanya. Yang gak usah minjem. Iya. Punya truk sendiri. Nah, padahal udah lupa itu. Iya, Sakanya mah udah lupa. Bapaknya emang itulah bapak. Persis gue liat, oh di truk kayak kemarin nih, gue beli ya gede tuh yang plastik-plastik gitu. Iya. Supermarket. Akhirnya dia ingat lagi. Iya. Padahal udah lupa itu Sakanya. Iya ya, bener ya? Kenapa begitu, Bang? Emang udah naluri ya? Naluri. Orang tua bawa baper. Iya ya? Baper orang tua, ya. Ya naluriah berarti kan? Iya. Pokoknya kita merasakan apa yang nggak pernah dulu kita pernah rasakan dah. Jadi bapak itu. Ya lo akan banyak lah. Iya, bener, gitu yang nggak. Saka minta logam mulia temennya. Apa? Logam mulia 100 gram. Wah, kok tiba-tiba Saka minta logam mulia? Iya. Kayaknya kejauhan ya, nggak ada juga. Anak kecil main logam mulia terus Saka pengen. Nggak menarik juga dilihat. Iya. Cuma megang-megang nggak dikasih. Lagi main di toko emas. Iya. Kok
tiba-tiba iri lihat anak megang. Sorry ya, Rahman ya emang. Iya. Nah ini lu udah ngomongin soal psikologi mental health, kan lu bahasa Jepang dan content writer. Iya. Sangat tidak nyambung lagi. Betul. Dan Ilmunya dari mana? Ilmunya tadi. dari itu. dari tadi itu Hasil Subsidi belajar ikut kerja sampai di mana? sekarang dia S2 psikologi. Iya, betul. Sejak Belum mulai sebenarnya. Jadi waktu itu kan sama temen juga dikenalin psikologi terapan UI, masuknya ntar bulan Juli. Tapi udah lulus, udah keterima. Udah keterima, Cing. Udah keterima SIMAK UI, udah lolos. ya udah masa belum keterima udah bilang mau S2. Iya mau kan, mau. Enggak. Oh baru. Jadi memang dari UI-nya nyuruh tunda kuliah biar semester 1-nya mulai bulan Juli biar hitungannya enak. Oh Iya. ya. Emang SIMAK buka setiap semester? 3 gelombang, Cing. Oh malah 3 Setahun kali. tuh 3 gelombang. Sekarang setahun 3 gelombang. Berarti lu ikut yang bulan apa? Gelombang 3 Desember kemarin. Itu pengumumannya Desember. Ujiannya November. Oh masih lama berarti Juli. Iya, masih lama. Supaya barengan sama semester ganjil. Iya, bareng sama semester barengan ganjil. sama yang kuliah ya. Oh, udah biasa. semangat banget tuh pengen kuliah. Lah kuliah semangat. Orang kok semangat mau kuliah? Apaan? Enak dong, kan dari dulu pengen psikologi baru kesampaian sekarang. Kan lu Enggak, pengen kuliahnya. enggak dia kan pengen apa tadi awal pas dia cerita ikom. Pengen Ilkom. Ilkom, iya nggak ada pengen psikologi lu dari awal. Kenapa lu bilang dari dulu pengen psikologi? pers aja, Iya. lihat orang UI. Iya. Dia udah lihat apa UI. Tapi kuliah kok bisa semangat? Lah dengan dia ujian daftar S2 aja berarti dia udah semangat, Iya Bang. benar. Udah pengen kuliah. Gua mah dari dulu cuma kepengennya doang, daftarnya kagak. Apanya? Kuliah S2, gua pengen iya. Iya. Tapi gua daftarnya enggak. Iya. Ada batas usia enggak kalau SIMAK itu? Kalau batas usia kayaknya masih belum terlalu ini ya, Cing. Masih belum terlalu baca sampai sana waktu itu. Cuman memang kalau untuk S2 tuh kan sampai umur 45, sampai umur itu kan masih bisa ya. Ya kan Nggak gua udah ternyata, lewat. Kan dia udah lewat. Kan gua udah Nah, 55. itu dia, Cing. Tertarik kira-kira. Udah lewat. Harusnya sih nggak ada ya S2 Harusnya ya. nggak ada sih sebenarnya. S1 juga kalau yang terbuka Diskriminasi. gitu bisa kan sampai UT umur masih berapa? bisa, betul. Kalau Tidak ada umur untuk belajar. Iya, Cing. usia hanyalah angka. Nah, Tapi sendi-sendi bunyi juga. Angka apa? Iya. Tapi apa psikologi yang mau lo ambil nih? Bukan klinis berarti. Kan bukan S1-nya bukan psikologi. Betul, nggak bisa. Jadi apa? Jadi kalau di psikologi terapan UI itu ada ada intervensi sosial, ada SDM sumber daya manusia, ada pendidikan anak usia dini, sama ada olahraga. Oh. Iya, jadi ada psikologi olahraga di Yang lo ambil apa terapan, yang intervensi sosial. Apa itu? Intervensi sosial itu jadi gimana caranya seorang PI pemberi intervensi memberikan intervensi sosial kepada masyarakat yang ibaratnya abnormal atau yang menyeleweng dari kaidah-kaidah sosial atau keteraturan yang ada supaya bisa berubah jadi ke arah yang lebih baik. Kayak penyuluhan gitu. Kayak orang menyuluhan. Jadi kayak policy maker. Tapi jatuhnya. ininya apa? Misal contohnya apa? Penyelewengan norma-norma yang ada tuh, yang itu terus bisa diintervensi sama itu apa misalnya? Terapan. Ibaratnya kalau di psikologi terapan itu belajar intervensinya kalau ada PKL, pedagang kaki lima. Oke. Jadi hal-hal yang faktual di kota-kota urban aja. Ya. Rumah-rumah yang nggak sesuai, yang di pinggir kali. Ya. Demam berdarah dengue, yang kalau mereka tuh tinggal di pinggir kali. Ya. Terus habis itu juga, atau masalah-masalah kayak narkoba. Nah, itu ada intervensi sosialnya biasanya. Nah, itu lo masuk ke mananya? Bukan di sisi peraturannya kan? Lo Iya. bukan intervensi di ini melanggar peraturan ini bukan. Nah, kalau psikologi itu masuk ke mananya tuh? Dia kan nggak memberikan repercussion ya, tapi dia memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Makanya nanti prospek kerjanya di NGO lagi. Gitu. Oh. Jadi memberikan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan. Berarti kerja gitu. sama pemerintah juga ya. Pemerintah Apalagi juga. kalau kayak gitu ya, kalau PKL, kalau rumah di bantaran kali gitu. Betul banget. Oh. Nah, si psikologi terapan itu S1-nya nggak harus psikologi. Nggak harus. Semua psikologi Bisa. terapan tadi tuh. Bisa, iya, semuanya bisa. Oh. Yang penting IPK-nya masuk, yang penting Ah, ada lolos IPK. SIMAK. Ada. Ada IPK. Oh, ngeliat IPK. IPK 1. IPK S1. Iya. Dia minimum 2,75. Kalau untuk sains yang biasa, yang sosial sama pendidikan, yang nanti dia lulusnya yang MPSI, kalau saya kan MPSIT, belakangnya ada T-nya. Kalau yang MPSI, yang sosial sama pendidikan tuh 3,00 kalau di UI. S1-nya? S1-nya segitu. Ya. Kenapa? Gue pikir nggak pakai. Pakai, Cing, sekarang S2. Ya. Iya, karena tinggal daftar aja ya. Iya. Tes. Tesnya apa? SIMAK.
SIMAK Oh, biasa. kayak tes masuk SIMAK. S1 gitu. Kalau S1 kan dia ada pelajaran dari jurusan SMA Oh, kan. iya. Kalau ini cuma ada yang biasa, yang untuk penalaran sama bahasa Inggris. Penalaran sama bahasa Inggris setara TOEFL. Penalaran tuh apa? Penalaran tuh silogisme, Cing, sama yang main-main angka deret. Iya, nah itu. iya. Yang kalau jika maka sama yang angka-angka deret Pusing tuh. gitu. Kayak kuliah logika tuh. Seru itu Bang Gilang. Lah, Serius. Ya kalau nggak ada waktunya seru sih. Ini kan ada waktunya kan kayak 90 menit lo harus cepat-cepat mikir. Bener. Kalau nggak ada waktunya sih enak-enak aja kayaknya dipikir ini kemana ya. Seru ngelihat deret-deret itu kan 1, 4, dari 4 ke -3 itu berapa, itu enak daripada matematika sebenarnya. Lebih seru iya. itu. Kalau dibanding betul kan? matematik sebenarnya ya. Betul. Iya. tapi kenapa harus pakai IPK ya? Ininya, syaratnya. Biar tahu nih anak keseriusan kuliahnya kali. Kalau dia udah sadar dia pengen S2, aduh gue nyesel dah S1 gue salah-salahan. Punya kesadaran gitu untuk gue mau S2 deh. Tapi terhalang IPK. Ah, Banyak banget sih Iya. yang harus diperbaiki. Sulit. Iya. menurut info dari Rahman, dia kemana kemarin? Nepal. Ke Nepal. Nepal. Ngapain? Ngedelegasi Indonesia untuk WHO Sierra Mental Health Summit, Voice of People with Life Experience. Lu bisa dikirim karena Karena surat rekomendasi dari Kobeni. Tapi itu kan memang dari WHO Sierra-nya menghubungi partner-partner di Indonesia untuk salah satu Into the siapa Light. nih? Iya, salah satunya Into the Light. Oh, berarti lu dari mewakili Into the Light lah ya. Betul, mewakili Into the Light. Apa ininya kriteria yang bisa ke sana? Jadi sebenarnya kalau dari WHO itu sendiri kan itu waktu itu tajuknya Mental Health Summit-nya Voices of People with Life Experience. Nah waktu itu mereka ngundang expert, waktu itu diwakilin sama Menaker sama Kominfo kalau nggak salah diundang juga, tapi yang datang itu Kemenkes, orang-orang dari Kemenkes, dari Dirjen Keswa Kesehatan Jiwa. Terus kalau yang kami yang diundang di WHO itu adalah orang-orang dengan gangguan psikologis. Dan sama lu ada gangguan pendamping. psikologis? Ada, Cing. Ada borderline campur bipolar. Udah Uji. teruji. Ada, udah pakai tes MCMI namanya. Itu alat psikometri untuk mengukur gangguan kepribadian sama gangguan klinis. Namanya MCMI. Oh. Lah apa waktu itu kenapa? Biasa sih, Gen Z, Cing. Tuh kan, Gen. Enggak bercanda. Ya, tapi ini kan sudah teruji. Sudah Enggak, maksud gua teruji. kenapa? Ah? Akhirnya lo Penyebabnya? menguji itu. Oh. Gitu. Karena kerasa, Cing, kok kalau apa-apa gampang gemeter, lebih ke ciri fisiknya aja sih. Oke. Oh, sampai ke fisik gitu Sampai ke berasanya. fisik, sampai psikosomatis. Oh. Dan kerja kan makanya jadi nggak nyaman gara-gara pindah-pindah terus gitu kan. Kok kayaknya ketika saya izin nggak masuk gara-gara ini kantor yang ini, karena salahnya sih gini, orang kayak saya tuh nggak bisa di bootstrap. Bootstrap itu kan butuh orang yang bisa kerja cepat. Mereka tuh belum ada pendanaan, belum Iya, ada iya. seeding dari investor. Mereka Iya. butuh orang yang kerja cepat, kerja tepat, kerja cepat. Nah saya waktu awal diagnosis itu masih benar-benar gamang banget. Akhirnya pindah-pindah kantor terus. Sebenarnya bukan saya nganggap mereka nggak ngertiin saya merasa bukan saya yang mereka butuhin gitu. Dari situ kok mulai, kok pindah-pindah kantor terus, kok sama bos dianggapnya underperform terus, padahal tulisan saya bagus, masuk halaman page one di Google, tapi kok ini nggak pernah cukup bagi mereka. Pas didiagnosis ternyata ada gitu. Akhirnya karena memang aktif. Sorry dia- sebentar, artinya itu perasaan lo doang, lo dianggap tidak cukup oleh bos. Dipanggil, Cing, karena kehadiran, karena suka izin nggak masuk. Kan kantor nggak suka unpaid leave. Iya, iya. Pasti tetap harus bayar gaji kalau unpaid kan, kalau Iya. unpaid leave. Gara-gara performa kehadiran sih, Cing. Kalau kerjaan sebenarnya page one masuk di Google, dapat klien. Tapi kehadirannya itu, Cing, Iya, yang maksud dipermasalahkan. maksud gue begitu si bos manggil lo dianggap tidak perform bukan karena hasil kerja lo kan. Bukan. Cuman karena lo mungkin sering telat atau sering tidak masuk. Iya, betul. Dan lo menyadari itu. Sadar, Cing. Gen Z terserahkan. Sering nggak masuk kenapa? Karena depresi, nggak bisa bangun dari kasur. What? Ini Serius. kebalik-balik Bukan, ya? Jadi bukan ngantuk. ini kebalik-balik atau enggak sih? Maksud gue kebalik-balik ya nih. Apa yang duluan? Apa lo ngerasa bos lo tidak kasih reward yang sebagaimana mestinya sehingga pada saat lo mau berangkat kantor juga males gara-gara si bos, atau lo duluan nggak
suka malas, suka telat, akhirnya bos seperti tidak mengasih reward. Diagnosanya akhirnya gimana? Kalau di perusahaannya itu beda-beda, Cing. Ada yang memang yang nggak usah kita sebutkan di sini Iya. ya. Ada yang emang kasar, emang ngomong kotor. Ada banget. Yang salah satu di perusahaan ini yang goblok lo, anjing lo, itu ada, Cing. Tapi ada juga perusahaan yang memang sayanya nggak perform karena terlalu banyak freelance. Ada juga, harus saya akui. Saya memang kebanyakan freelance, akhirnya nggak bisa bangun dari kasur. Kalau nggak bisa bangun tuh bener-bener kaku badan, nangis keluar dari sini, bener-bener ngeliatin langit-langit tuh nggak bisa. Jadi kayak memang bebannya itu. Nah, jadinya harusnya saya nggak freelance itu, saya nggak kerjain itu, saya kerjain, akhirnya yang full time keganggu. Harus saya akui memang ambisi yang terlalu tinggi itu nggak baik juga buat kesehatan mental. Gitu. Kan tapi nggak semua orang bisa punya kesadaran itu kan, kemudian memeriksakan diri gitu kan. Ada orang yang cuma sampai akhirnya nyalahin, bos gue ngomongnya kasar nih, ini segala macam gitu kan. Ada sampai batas itu doang kan. Gimana caranya supaya kita bisa sadar gitu, seperti yang lo lakukan tuh apa? Akhirnya lo memeriksakan diri untuk didiagnosa sama orang yang memang punya kapasitas itu. Awalnya tuh pasti karena pola berulang, Cing. Ya sama kayak pertanyaan Cing Abdel barusan. Ini yang mulai siapa duluan? Lu duluan apa kantor lu duluan? Kan pertanyaannya kayak gitu kan. Biasanya orang kalau udah 2-3 kali masa sih Cing nggak merasa gitu loh, kayak ini udah pindah kantor 3 kali loh, ini salah saya di mana gitu loh. Sebaiknya sih gitu, kesadaran datang dari pola yang berulang. Kalau polanya masih berulang terus sampai kemungkinan umur besar tuh ke kitanya ya. Iya. Bukan sebenarnya kalau penyakit itu kan kita nggak bisa selalu bilang kita yang salah. Mungkin pola asuh atau apa, tapi seenggaknya kita tahu sumbernya dari mana tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Atau mungkin juga sebenarnya kan sekarang banyak yang ngomong kan, kalau ada orang yang lagi ngeluh soal keluarganya di rumah, banyak yang bilang kamu harus maafin orang tua kamu dong, kan mereka baru pertama kali jadi orang tua, apalagi kamu anak pertama. Tapi ada juga yang bilang orang tua mau pertama kali jadi orang tua pun harus punya kemampuan finansial dan mental yang baik, kalau enggak anaknya nggak akan kayak gini. Tapi di titik dimana saya bisa bilang ke mama saya, kan mama baru pertama kali jadi orang tua, itu bukan karena saya nggak ngerti mental health orang lain, tapi itu urusan saya pribadi. Saya mau memaafkan orang tua saya mau sembuh, saya mau pulih, mau dunia ini ngomong jadi yang salah siapa, nggak mau, yang penting pulih, minum obat, berobat, sembuh, udah itu aja fokus utamanya gitu. Tapi sayangnya tidak semua. Lu kemana dulu pertama berarti? Pertama ke psikolog dulu apa psikiater ya, lupa. Tapi kalau yang memang benar-benar mulai pengobatan tuh ke psikiater 2019. 2019 ke Rumah Sakit Umum Duren Sawit, Rumah Sakit Khusus Duren Sawit. Di situ ngobrol, kebetulan psikiaternya suka ngobrol juga. Jadi psikiater tuh nggak selalu bisa berkonseling kayak psikolog, nggak bisa. Oh gitu ya? Psikiater itu kan dia ngomongin neuroscience kan. Dia ngomongin persiapan obat. Dan kadang-kadang karena antriannya panjang, mereka nggak bisa semua diajak ngobrol. Kalau psikologi tuh dia punya ilmu probing sama rapport building. Memang tujuan dia tuh untuk nge-breakdown masalah orang, supaya orang ini bisa merefleksikan masalah dia sendiri. Jadi dapat jawaban dan solusi dari diri sendiri. Tapi kalau psikiater tuh kan dia ngomongin neuroscience, dia ngomongin persiapan obat, abnormalitas hormon di kepala. Emang bukan buat teman ngobrol. Cuman untungnya waktu itu dokter Bella ini baik banget, bisa diajak ngobrol. Kalau kamu mau ke psikolog aja dibarengin. Oh ya udah, jadi jalan dua-duanya sampai tahun ini, sampai 2024 gitu. Berarti sekarang untuk gimana perawatannya gitu ya, yang lo alamin sampai sekarang nih ngapain nih? Apa udah tahu terdiagnosis, udah tahu aja, atau terus ada pengobatan atau gimana sih kalau gitu? Terus ada pengobatan ke psikiater itu dan terus? Ke psikolog, iya. Oh, secara berkala? Secara berkala. Jadi kalau ke psikiater sebulan sekali diresepin obat buat 30 hari. Kalau ke psikolognya tiap 4 kali sebulan untuk ngobrol doang. 4 kali seminggu sekali berarti? Seminggu sekali buat ngobrol doang. Berarti minum obat sekarang? Minum obat. Itu bisa berhenti nggak obatnya? Tidak dianjurkan buat berhenti, Cing. Kalau kata dokternya jangan berhenti. Jadi yang bisa bilang berhenti atau enggak tuh dokter, psikiaternya. Kayak ini dong, jadi kayak udah kayak darah tinggi harus minum obat seumur hidup. Itu dia, Cing. Jadi komitmennya tinggi. Jadi kalau memang belum siap ke psikiater, sok ke psikolog nggak apa-apa, karena psikolog sebenarnya sudah cukup untuk beberapa gangguan abnormal. Tapi kalau merasa ada gangguan fisik kayak saya, silakan ke psikiater. Tapi komitmennya sangat tinggi, seumur hidup minum obat. Bisa berhenti, tapi tergantung konselingnya seperti apa gitu. Iya. Berarti yang dikirim ke Nepal adalah orang-orang yang mengalami juga. Betul.
Berapa orang tuh kalau dari sini? Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 10 orangan dari teman-teman PJS juga, perkumpulan jiwa sehat juga. Nah itu kita ngomongin gimana caranya kita nge-push narasi, kita bikin charter, kita bikin semacam fakta gitu, kesepakatan di Asia Tenggara sama di Asia Selatan juga. Waktu itu ikut teman-teman di Nepal, Bhutan sama Sri Lanka. Gimana caranya supaya negara itu memberikan orang-orang dengan life experience, caregiver sama penyintas untuk bisa punya suara di kebijakan publik. Jadi dulu tuh teman-teman kita di Sri Lanka waktu kita lagi forum group discussion, mereka bilang kalau di negara saya ada perempuan yang punya mental illness itu nggak boleh pilih suami sendiri. Mereka harus dijodohin karena dibilangnya orang depresi, orang gila itu nggak bisa nentuin pilihan. Tapi di saat yang bersamaan nanti pas perjodohan tuh dimulai, harga mereka turun karena dianggapnya mental illness. Jadi mereka nggak punya pilihan gitu. Cuma dikategorikan sebagai mental illness siapa yang punya kapasitas atau kompetensi untuk bilang lu mental illness ya. Jadi lu nggak bisa cari jodoh gitu. Nah itu dia Cing, keluarga yang bilang. Jadi setelah mereka dapat diagnosis dari psikolog, jadi ada beberapa yang nggak mau ngomong karena ntar disuruhnya dijodohin. Iya. Oh, jadi tetap didiemin aja tuh. Dirahasiain. Dirahasiain supaya mereka itu bisa. Itu apa? Itu budaya atau emang budaya dari dulu atau? Sebenarnya kalau dari negara-negara di Asia Tenggara sama Asia Selatan kayaknya itu emang ini aja sih Cing, memang budaya aja. Budaya aja gitu ya. Negara-negara kita ini udah budaya aja perjodohannya gitu. Oh. Ya. Tapi lo menderita apa di vonis berarti ya, udah ada vonis ya, menderita apa secara kesehatan jiwa? Borderline sama bipolar. Borderline itu apa? Borderline personality disorder itu Cing, jadi dia itu punya gangguan kepribadian ambang. Jadi kalau suka sesuatu suka banget, kalau benci sesuatu tuh benci banget. Jadi itu kayak kepribadiannya ambang di tengah-tengah gitu, hidupnya bimbang. Sebenarnya nggak semua sih bimbang, cuman ketika menyukai sesuatu bisa drastis banget, membenci sesuatu pun drastis banget. Jadi ibaratnya kepribadiannya itu terombang-ambing. Jadi gampang cemas, gampang tidak nyaman, gampang nggak percaya sama orang. Jadi itu kelihatannya kayak kepribadiannya jelek, padahal kepribadiannya sakit. Beda antara sakit dan jelek gitu loh. Orang yang tabiatnya buruk sama orang yang perlu diobati, itu dua hal yang berbeda. Tapi pada saat itu menyerang, akhirnya jadi tabiatnya jelek. Gitu. Bisa dibilang kayak gitu, dan akhirnya orang jadi mandangnya negatif. Betul, ya. Padahal kita lagi butuh untuk diobati, dan itu masih bisa diobati. Bukannya kita minta menjadi orang yang tabiatnya jelek, gitu. Tapi pemikirannya ada yang abnormal, mesti diobati supaya, oh ternyata dunia nggak seburuk itu, aku harus berperilaku lebih baik lagi, gitu. Beda antara orang yang percaya bahwa dunia ini jahat sama orang yang masih bisa dikasih tahu. Iya. Terus kalau bipolar tuh kayak gimana sih sebenarnya bipolar itu? Kalau bipolar tuh berubah jadi kepribadian yang lain. Nah, bukan Cing. Kalau borderline itu kan kepribadian. Kalau bipolar tuh gangguan mood. Jadi kalau dia mengalami gangguan mood, dia tuh moodnya yang terombang-ambing. Marah, kecewa, kesel, sebel, seneng. Kalau seneng, nah kalau bipolar tuh dibagi jadi dua. Ada manic sama depresi. Tapi ada juga hypomanic, juga ada depresi yang lebih mendalam lagi juga. Jadi ada 4 stage. Nah, itu episodenya normalnya berganti setiap seminggu sekali. Tapi kalau obat, dia bisa memperpendek episode atau memperpanjang episode juga bisa. Jadi ibaratnya episode maniknya sebulan. Jadi selama 30 hari ini si Rahel ini bisa berpikir, kalau saya lagi manic, gimana caranya supaya saya nggak ambil freelance tambahan? Gimana caranya supaya saya nggak volunteer lagi? 30 hari ini ketika saya manic, saya nggak harus selalu perform, saya bisa tenangin diri. Jadi setelah minum obat, episodenya semakin panjang Cing, 60 hari, 90 hari. Jadi nggak kayak orang yang seminggu sekali happy, depresi gitu. Itu namanya episode, beda sama. Berarti bipolar bukan dua kepribadian? Bukan Cing. Yang kayak di film Split, atau di gitu ya. Split ya. Split sampai 7 ya? Iya. Kepribadian bukan ganda itu. gitu ya? Beda, bipolar itu bukan kepribadian ganda? Beda Cing, beda. Kepribadian ganda ada lagi? Ada lagi, itu memang dissociative identity disorder. Itu yang di film Split. Iya. Itu beda lagi, itu identity disorder. Gitu. Ada yang berapa belas gitu di buku apa, Sophie apa namanya gitu ya. Ada juga tuh, kayak seru juga sih idenya. Nah, kalau bipolar ini, maksudnya nih, gimana caranya kita tahu bahwa kita sedang mengalami gangguan? Sederhananya tuh gimana aja kalau misalnya bipolar? Kalau saya pribadi Cing, taunya kalau saya lagi manic, saya harus produktif. Kalau enggak, saya merasa diri saya sampah. Kalau lagi depresi,
ya saya sampah. Gitu. Jadi emang bener-bener dua kubu yang berbeda, makanya bipolar kan, bipolar. Iya. Dua kutub yang bertolak belakang. Jadi ketika saya ada di persimpangan sini antara depresi sama manic, di tengah-tengah di hypomanic, itu mulai terasa kayak normal. Tapi tetap terasa, kok kalau saya nggak nulis novel, saya nggak bikin puisi, saya nggak nulis lagu, saya bukan siapa-siapa nih, saya bukan orang gitu loh. Nah itu biasanya perasaan-perasaan negatif seperti itu sih yang paling bikin terasa bipolar tuh. Kalau depresi kan manic depresif itu ya. Kalau lagi depresif yang dirasakan apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun dari kasur, mau mandi pun rasanya berat. Jadi hal-hal berbau sanitasi itu berat banget buat dilakuin sama orang depresi. Oh gitu. Padahal itu hal yang kalau kata dokter itu wajib dong, itu hal mendasar. Tapi akhirnya karena saya emang udah gede lah ya, udah lewat masa remajanya, itu udah gampang buat dilakukan, udah sangat gampang. Tapi kalau dulu pas umur 18-17 waktu belum diagnosis, itu bener-bener berat banget. Untuk mandi, untuk makan pun berat. Akhirnya muntah-muntah gara-gara GERD kan. Memang susah. Jadi biasanya kalau depresi itu ditandainya lebih parahnya dengan gangguan produktivitas. Iya. Gitu. Jadi kalau lagi manic, ya, Nah, manic panic. Istrinya aduh. menik. Iya. Udah kelar. Udah bagus tadi benar. Tapi kayaknya itu kan sebuah perasaan yang biasa ya, Lang. Lu juga pasti, lo ngerasain nggak? Kalau gue sih ngerasain. Tapi nggak pernah sampai nggak bisa bangun lah. Iya, maksudnya kalau lagi si manic nih. Oh. Kalau lagi si manic nih pada saat kita, kok gue nggak ngapain ya? Kayaknya gue harus ada yang dikerjain. Lo sering gitu nggak? Ada kadang-kadang. Nah. Tapi kita kan nggak pernah. Ya kalau gue kan nggak pernah ngecek. Salahnya mungkin di situ. Nah iya, maksudnya sebenarnya sejauh mana sih? Oh iya, apa nih cuma perasaan-perasaan biasa? Perasaan biasa aja. Kayaknya semua orang akan punya deh. Pada saat kita nggak ngapa-ngapain, kok gue gini, kok dia, apalagi kita ngeliat orang. Oh dia bisa begini, kok gue enggak ya? Dia bikin ini. Iya, itu kan perasa yang biasa. Sampai di mana sampai udah dibilang disorder gitu. Sebenarnya itu juga nggak bisa dibahas sama yang bukan profesional karena tapi waktu itu seorang profesional pernah bilang sama saya, kecenderungan bisa menjadi sebuah disorder ketika sudah terjadi selama jangka waktu tertentu. Itu kuncinya, Cing. Jadi ketika kita merasakan rasa nggak berguna itu selama 3 bulan lebih, itu bisa masuk tahap assessment. Bisa masuk tahap pengecekan. Tapi kalau cuma seminggu sekali, setahun sekali, mungkin karena Cing Abdel seniman, jadi bisa merasa kayak gitu kan. Nih orang bikin lagu, bikin apa, kok gue tahun ini belum bikin apa-apa nih gitu kan. Itu wajar, karena profesi. Tapi kalau panjang gitu terus selama 3 bulan kok bisa sih ada seorang kantoran nggak bikin puisi, nangis. Kok bisa ada PNS nggak bikin lagu, mau bunuh diri. Nah itu kan abnormal. Gitu. Dilihat patternnya selama 3 bulan belakangan. Terus-terusan ya. merasa sampah terus gitu ya. Ya sesuatu yang tidak ada hubungannya. Gimana cara bertanya? Dengan kerjaannya. Dengan kerjaannya. Maksudnya kalau kita nih sebagai apa, kita sebutnya apa sih, Lang? Keren. Bukan. Kalau kita sebagai stand up comedian misalnya, kalau nggak ada panggung kan itu di luar kuasa kita. Tidak ada orang yang manggil. Ada resah juga dong. Iya, tapi mungkin kan, ya kitanya nggak ngapa-ngapain. Iya, karena kita itu di luar kuasa kita, kok tidak ada yang manggil gitu. Iya. Tapi nggak produktif, bikin konten, bikin apa gitu. Kuasa kita. Itu kan kuasa kita kan. Kenapa lo nggak bikin? Iya. Nah, kalau ada perasaan, kenapa ya gue nggak bikin konten yang kayak gini? Itu wajar dong kalau kita ya. Bukan. Tapi kan kayak tadi tuh, kalau terus-terusan lu merasa lu sampah terus. Kan lu nggak terus-terusan dong. Ada intervalnya, Cing. Lu nggak terus-terusan. Paling lu kadang sekali 2 kali ngiri gitu lah, kayak. Iya. Ngiri kayak dia kok dia bisa begini gitu. Dia diajak main di sini, dia yakin. Tapi kan udah habis itu. Mungkin kalau kita ngerasain itu terus tiap hari, kayak ngerasa orang lain lebih bagus terus, Tapinya kita nggak ngapa-ngapain kali. Yang paling bener konsul kayak profesional sih. Apakah kita ada kecenderungan untuk... Iya, siapa tahu kita nggak tahu kan? Iya, siapa tahu kita denial. Nah, kadang-kadang ya, iya. Si denialnya. Siapa tahu emang ngiri aja udah. Iya, emang lo dengki aja lo. Dengki sama orang lain yang sukses. Iya. Gitu doang istilah. Gitu doang tapi ada gitu. Kita kan nggak ada ya. Gitu doang tapi dia ada, kita kagak. Ya. Akhirnya lo udah berapa lama nih dari awal lo ngerasa
ada sesuatu yang nggak beres, akhirnya lo periksakan diri. Berapa lama tuh ininya? Oh iya. Sebenarnya dari SMP, Cing, tapi SMP lo udah ngerasa bahwa ada tidak beres dengan lo. Oh iya, lu punya kesadaran itu? ada dari SMP. Oh. Merasa karena sebenarnya ini ada sih tapi belum kediagnosis, harusnya nggak bisa diomongin di sini ya, tapi ada kecenderungan ADHD, attention deficit. Karena waktu SMP itu kan dibully terus ya, ngomong sama orang nggak nyambung, berteman sama siapa nggak nyambung, itu gara-gara tipikalnya sebenarnya basi sih, yang kayak ada PR, sekelas ngomong, jangan bilang-bilang ya ada PR. Saya merasa itu bukan hal yang benar dong, bohongin guru, Bu, ada PR. Nah, jadinya orang-orang Jadi ngeselin. nyebelin, Lo jadi emang aneh nyebelin. sih kalau Jadi kayak nyebelin. gitu. Nyebelin. Emang nyebelin sih, Emang Rahel. nyebelin, emang. Iya, lo ngapain bilang ada PR? Hah? Nah, itu sih sebenarnya. Tapi lu ada perasaan itu emang harus ngomong nih gitu. Iya, perasaannya kuat banget karena hal-hal yang orang secara normal, secara sosial tuh udah sepakatin, belum tentu orang-orang kayak gua sepakat dengan hal itu. Entah itu ADHD kah, atau itu autisme, atau itu antisosial, atau itu asosial, masih belum didiagnosis. Tapi memang karena ngalamin pertabrakan sosial dari kecil, terus habis itu depresinya mulai muncul karena di sekolah diteriak-teriakin, oh orang aneh gitu-gituin kan sama temen-temen yang kesel dicepuin PR-nya itu. Itu. Aduh, tapi itu sih dari situ baru mulai kok kalau berangkat ke sekolah nggak bisa bangun, nggak mau mandi gitu. Terus Apaan sih lo bener Lu bener kok apa? Lu bagian dari orang yang sebel pasti di kelas tahu, itu. makanya. Kalau lu di kelas itu pasti bagian dari orang yang sebel. padahal pas kuliah gue ngalamin juga bang, nggak mau juga kalau ada PR jangan bilang-bilang lah. Udah Iya. mulai normal tuh, udah mulai normal. Udah mulai normal ya. Tapi kan ada juga di kelas itu mungkin orang-orang yang emang harusnya bilang sih, cuma dia diam. Diem. Si Rahel bener nih, cuma kok dia juga ada perasaan bersalah sama guru, cuma nggak berani ngomong. Kan ada juga orang tipe gitu kan, ada orang yang tipe emang harus ngomong nih gitu. Ah, gue mah pasti bilang nggak ada. Dalam hati kecilnya. Udah nggak ada, udah orang kagak ngerjain pasti. Pasti kagak ngerjain. Kadang biasanya gue jadi orang yang itu tuh. Yang harusnya bilang. Enggak, gue dalam hati tahu ini nih. Tapi kan gue males speak up gitu loh. Jadi orang yang ini tahu nih salah. Apa? Kan yang lain bisa aja udah ngerjain juga kan? Iya, bisa aja. Mungkin ada beberapa aja yang nggak ngerjain kali, yang bandel-bandel, cuma jadinya semua diem gitu ikutannya. Iya sih. Nggak ngerjain semua kali Lang, makanya dia sepakat. Masa nggak ngerjain semua bang? Kalau ada kesepakatan nih untuk bilang, kita bilang tidak ada PR ya. Nggak, biasanya sih orang yang nggak ngerjain ini, dia misalnya punya Kuasa. pengaruh besar di kelas Iya, itu. iya benar Entah juga, Ci. paling jagoannya atau jagoan. paling apa kan suka gitu Iya, kan? iya sih, benar, Nggak benar. usah ngomong semua gitu. Atau enggak sebenarnya kadang-kadang teman-teman tuh ngerjain cuman nggak pede sama jawabannya. Bener, itu juga bener sih. Itu. Ngerjain tapi mereka mending nggak usah di konten dah, Iya, nggak usah di konten. nggak usah deh, dia pernah Nggak ketahuan nilai gue jelek, iya. Heeh. Itu bener sih. Itu juga tuh sering terjadi tuh. usah. Iya. Apa? Lu bener. Supportnya telat. Harusnya pas umur gue 12 tahun. Harusnya SMP lo ngomong. Berarti Iya, lu iya. baru mulai berobatnya di 2000 berapa tadi? 19. 19, iya. Sebelum pandemi itu ya. Sebelum pandemi, masih offline. Iya. Kan sekarang ada yang bilang nih self diagnose yang berbahaya. Iya, Kadang-kadang ikut kuis-kuis di internet tuh. iya, kadang-kadang seperti yang ini kadang-kadang mau kayak menyalahkan bukan kayak minta dimaklumi. Gue kan begini, gue kan punya disorder nih. Lo maklumi dong kayak gitu. Emang itu banyak kecenderungan kayak gitu orang-orang yang lo hadapi lah kayak gitu. Banyak, Cing, banyak banget. Jadi sebenarnya ini kita terlepas dari mereka terdiagnosis apa bukan. Iya. Itu banyak terjadi. Bahkan sampai di tahap di mana mereka ke psikiater. Psikiater itu kan kalau proses asesmennya kan dia nggak pakai alat ukur yang sama kayak orang psikolog kan. Iya. Dia menggunakan observasi sama terapi wicara. Kalau di psikiater biar cepet, karena kan BPJS tatak gitu kan. Ketika mereka bilang, Mbak, kamu ada kecenderungan nih. Itu belum tegak diagnosisnya. Iya. Mbak, kamu ada kecenderungan depresi nih. Kamu bisa berobat selama berapa bulan gini-gini nih. Saya kasih obat 15 butir dulu buat 15 hari. Kamu kesini 15 hari lagi. Abis itu kita lihat ya perkembangannya gimana. Nggak datang lagi. Tapi ke semua orang dia bilang, aku udah depresi. Padahal itu kecenderungan, belum penegakan diagnosis. Jadi sekarang orang banyak yang ke psikiater pakai BPJS gratis ya, dibayarlah sama orang tuanya kan.
buat mencari pembenaran atas diagnosis yang belum tegak. Nah itu disayangkan banget Cing sebenarnya. Oke. Itu sangat nggak baik, kita sangat nggak menganjurkan hal seperti itu. Harusnya taat sama diagnosis, sama proses penegakan diagnosis, taat sama prosedur supaya bisa sembuh. Jangan cuma dicari nama penyakitnya aja. Tapi itu beneran ada dan nyata. Banyak orang kayak gitu sekarang. Gitu. Bahkan ada kayak kecenderungan bangga punya disorder gitu. Gue kan bipolar, gue ini. Itu apa sih yang menyebabkan kayak begitu ya? Sebenarnya kalau bangga tuh nggak apa-apa sih, Cing. Karena kan tandanya mereka punya penyakit tapi bisa berproduktif, bisa berdaya guna. Sebenarnya nggak apa-apa kalau bangga. Tapi kalau bangga itu bisa merusak sosial pertemanan mereka, ya itu nggak baik. Maksudnya kayak, ya memang aku punya kok, makanya aku gini orangnya. Nah itu kan nggak baik. Iya, itu nggak baik, pembenaran. Iya. Pembenaran atas ini. Apalagi untuk diagnosis yang belum tegak, masih berupa hipotesa, itu sangat nggak baik. Jadinya kan kita nggak tahu. Tapi emang banyak fenomena yang kayak begitu anak-anak. Memang banyak Cing, karena jadinya mereka tuh datang. Karena sekarang kan juga ada beberapa aplikasi online yang kecenderungannya itu ditulis di atas di catatan. Aplikasi online untuk kedokteran, itu kan sekarang ada psikiater sama psikolognya juga. Cuma chatting sekali, terus ada kecenderungan pasien ini memiliki kecenderungan, dan itu kan buat rekam medis, dipakai kemana-mana sama mereka. Saya bipolar, saya apa, tapi kan itu kecenderungan, itu kan hipotesa, belum tegak. Itu sangat disayangkan sih, ada dan banyak. Cuman mereka kan begitu karena mereka uneducated, mereka belum teredukasi, mereka tuh butuh bantuan tapi nggak tahu kemana. Bener kata Bang Gilang tadi, sekolah nggak pernah ngajarin kita kayak gitu-gituan. Sayangnya. Ya guru BK kita taunya ya kalau kita bandel, kalau kita apa dipanggil guru BK. Iya. Iya kan? Padahal BK guru tuh BK apa? konseling. Bimbingan konseling. Oh, gue BP kali ya. Guru BP juga Guru ada BP. dulu. BP tapi apa ya? Nah, makanya. Kepanjangannya apa ya? BP apa? BK sih bimbingan konseling. Tapi guru BP itu mirip-mirip gitu juga. Dulu apa namanya tapi ya? Bimbingan penyuluhan. Maksudnya bimbingan penyuluhan. Guru BP coba apa kepanjangannya? Buat apaan? Sekolah dikasih penyuluhan. Bener loh. Bener lagi. Bimbingan penyuluhan. Bener. Bener loh. Oh, sekarang BK dulu BP. Iya. Iya, gue juga kayaknya ngalamin BP dan BK Guru deh gua. BP. Kayaknya gue ngalamin dua-duanya di guru BP, nyebutnya guru BK. Nah, kalau orang yang suka naruh di bio sosmed, buat apa kira-kira? Nah, itu maksud gue bangganya itu tuh. Ini kemarin yang viral di Twitter itu ya? Yang mana? Ada, waktu itu ada. Jadi di Twitter. Gue bahkan nggak tahu apa yang mana ya. Oh gitu. Jadi kalau naruh di bio di Twitter sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa. Karena kan mereka biasanya kalau metanya nih bilang, kalau anak game tuh bilang metanya, kalau dia nulis di bio, berarti dia orangnya produktif. Dia mau membuktikan bahwa saya bipolar, tapi saya bisa aktif bekerja, saya bisa hidup normal. Itu kebanggaannya tuh di situ. Bukan gitu. untuk kayak tadi, bukan untuk pembenaran ya. Bukan Misalnya untuk dia pembenaran. Untuk dimengerti. Iya. Bukan. Dia melakukan hal-hal yang kacau, yang jelek, terus dia bilang ya sorry kan gue ini, kan gue mengidap ini gitu. Bukan untuk pembenaran justru ya. Bukan untuk pembenaran. Oh. Emang mau nunjukin bahwa saya tuh bipolar, tapi saya bisa Saya bisa loh, beraktivitas kayak tetap biasa. kayak orang biasa Iya. ya. Oh. Gitu. Iya. Itu tujuannya nulis di bio biasanya. Atau untuk apa? Untuk gini, biar orang kalau mau approach dia, oh dia ada ini nih, berarti gue harus. Tapi gue nggak tahu juga. Iya. Kita nih orang awam nggak tahu juga. Misalnya pas gue tahu misalnya ditulis dia ada ini. Terus gue harus ngapain? Gue harus ngapain nih? Apa gue harus berbeda? Biasanya kalau mereka nulis, mereka bersedia buat tanya. Oh. Misalnya kalau ada yang ADHD atau ada yang apa ya, kalau Ayan tuh bilang Tourette syndrome. Itu kan biasa kalau nulis kan Tourette biasanya biar orang tahu kan biar buat apa sama sih mereka. yang suka tiba-tiba iya, ini kan? tiba-tiba Ayan gitu. Iya. Itu sih biasanya mereka tuh kalau nulis di bio tandanya mereka siap buat diajak ngobrol mengenai itu. Jadi jangan takut, nggak apa-apa. Siap untuk ditanya, baiknya memperlakukan kamu tuh seperti apa sih gitu. Iya. Oh, iya Seharusnya benar. Berisik aja lu di dalam. Lu ngomongin apaan sih lu di dalam? Tarot. Typo. Enggak dong. Ya obrolinnya ke sini, jangan lu ngobrol ke sono. Jadi bingung lu ngobrolin apa berdua lu pada. Iya. Wah, seru juga ya. Apa? Ternyata dunia. Iya. Ini kita banyak loh. Kita dari ngomongin wibu, copywriter, soal keguruan, terus tahu-tahu soal mental health. Ya, terus soal Nepal. Sekarang S2. Ntar lagi Ntar lagi setengah tahun. Mudah-mudahan semuanya lancar. Rachel. Rachel.
Rachel ya, Rachel bukan Rahel ya. Mudah-mudahan semua lancar, S2-nya lancar, Amin. makin banyak manfaatnya buat orang-orang. Iya, ininya apa tadi? Bisnisnya lancar. Bisnisnya yang lagi mau lancar, dibikin. mudah-mudahan gitu. Terima Iya. kasih udah datang ke sini ya. Thank you ya sudah Iya, bercerita iya, macam-macam. sudah bercerita macam-macam. Iya. Mulai dari wibu, Iya, jadi idol group. otaku, gue banyak banget pengetahuan yang itu. Yang lu baru tahu ya. Iya. Yang lu baru tahu ya. Marah-marahin lantai maksudnya apa? Gitu. Itu ada Cing, ininya chantnya. Jadi biasanya mereka itu masuk di lagu Taiga, Faya, Saiba, Baiba, Waiba, Jaja gitu. Kemarin nggak diajarin emang sama si TXT. Buat apaan? Itu Marah-marahin lantai. Lagu apa? Apa aja, idol grup apa aja. Itu universal. Pas di mana? Pas di PGC. Maksud gue pas di lagu apa di gitu-gituinnya? Ketika bridge, Cing. Itu Ketika lagu apa interlude. sih? Banyak. JKT juga bisa kan, kalau JKT kalau baru mau manggung buka teater kan ada ding dereng dereng Taiga, Faya, Saiba, Baiba gitu. Oh. Itu buat Jaja. interlude, buat bridge, Jaja gitu. Terakhirnya? Iya, Jaja Miharja. Iya, Udah tahu, Cing. Sama Jaja Miharja, iya. Oke, Rachel, terima kasih ya. Thank you ya. Thank you. Terima Oke, kasih lah. banyak. Sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Jaja.